Dalam pengertian Yang Fan, elang terbang perak menggambar busur misterius di kehampaan, dan jendela kamar tamunya hanyalah titik sentuh pada lintasannya. Memanggil, elang terbang perak berhenti sejenak di jendela, dan sebuah bola kertas putih kecil jatuh ke jendela. Ini, Yang Fan bergerak sangat gesit, segera membuka jendela, dan mengambil bola kertas kecil ke tangannya dengan sedikit perbedaan. Tetapi pada saat ini, elang terbang perak berputar-putar di udara dan berteriak keras. Elang terbang ini jelas bukan benda biasa. Ini beberapa kali lebih besar dari elang terbang biasa. Mungkinkah itu monster? Yang Fan melirik elang terbang perak di udara, dan merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuhnya. Biksu tingkat rendah biasa memiliki fungsi kehidupan beberapa kali lebih kuat. Dalam mode kemahatauan, Yang Fan segera melihat levelnya, itu memang monster, dan itu adalah monster tingkat kedua, yang kekuatannya sebanding dengan seorang biksu pada periode konsentrasi. Memanggil, mata elang yang tajam melirik Yang Fan, dan kemudian berteriak, seolah sedang terburu-buru. Yang Fan dengan cepat membuka gulungan kertas itu, dengan beberapa kata tertulis di atasnya, saya telah terluka, datang dan rawat saya. Ada dua kata di tanda tangannya Wu Shuang. Wu Shuang sebenarnya terluka. Yang Fan menunjukkan keterkejutan. Dengan kekuatan lawan, dia hampir bisa berjalan menyamping di ibu kota, tapi sekarang dia terluka. Jika itu adalah cedera umum, sesuai kesepakatan, Wu Shuang dapat datang sendiri ke pintu dan membiarkan Yang Fan merawatnya. Tapi Wu Shuang tidak datang sendiri, tapi biarkan elang perak ini datang untuk mengantarkan surat, yang menunjukkan betapa serius lukanya. Lindungi sang putri dan apoteker, bunuh elang raksasa itu. Pada saat ini, puluhan penjaga istana muncul di Xin Ningju, dan beberapa dari mereka memegang busur dan anak panah dan menembak elang perak di langit. Sai, lusinan anak panah tajam melesat melintasi kehampaan, menutupi elang perak seperti gerimis. Melihat pemandangan ini, mata elang perak memancarkan jejak sarkasme, dan dengan gelombang cahaya sayapnya, angin tak terlihat lahir dari udara tipis, merobohkan panah tajam ini secara tiba-tiba. Tidak bagus, tolong cepat kemari, elang terbang ini bukan benda biasa, aku khawatir itu adalah monster legendaris. Penjaga ini tiba-tiba panik. Awalnya, mereka melihat elang terbang itu sangat besar sehingga mereka takut akan melukai orang-orang di istana, jadi mereka mengejarnya. Dan menilai dari situasi saat ini, elang terbang ini tidak hanya cerdas secara spiritual, tetapi juga tampaknya mampu menyihir. Kicauan, elang perak mengeluarkan teriakan yang kuat, dan dengan sapuan sayapnya, beberapa bilah perak muda memotong kekosongan. Bawah. Berhenti. Dengan kilatan sosok Yang Fan, dia datang ke bagian bawah elang terbang, mengorbankan pedang terbang dari tingkat senjata sihir tingkat menengah di tangannya, dan dengan ringan memukulnya. Bang, 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 bilah perak muda itu menebas pedang terbang satu demi satu, tubuh Yang Fan terguncang, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi, nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Ini sangat kuat. Yang Fan terkejut dalam hati, lengannya mati rasa untuk beberapa saat, dan bahkan ada beberapa celah kecil yang tersisa di senjata ajaib di tangannya. Tentu saja, untuk pukulan barusan, dia hanya menggunakan mana yang mendekati tahap akhir pemurnian Qi, jika tidak, itu tidak akan merusak senjata ajaib di tangannya. Pimpin jalan, Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada elang perak. Au, elang perak itu berhembus lagi, berubah menjadi bayangan perak, dan terbang jauh di udara. Yang Fan bergoyang, dan berjalan ke depan dengan elang perak. Setiap kali dia mengambil langkah, dia dapat menjangkau jarak Zhangsu, tampil anggun dan alami, dan jangkauan gerakannya tidak besar, seperti berjalan di taman. Kamu kemana kamu pergi? Yang Fan baru saja keluar sebentar ketika suara Hu Fei tiba-tiba terdengar dari halaman tempat dia berada. Tunggu aku. Hehe, kamu akan tinggal dalam jarak 1 mil tentang saya ya. Yang Fan berhenti sebentar, hampir lupa bahwa dia masih memiliki pengawal pribadi. Oke, Hu Fei mengikuti di belakangnya, sangat santai. Elang terbang ini adalah binatang roh. Tuannya mengenal saya, jadi kembalilah. Yang Fan melirik penjaga istana yang kebingungan sambil berjalan, dan berkata dengan nada tertib. Ya, tuanku. Para penjaga ini langsung bubar seolah-olah mereka telah diampuni. Elang terbang di langit cukup spiritual, menjaga jarak tertentu dari Yang Fan, tetapi tidak jauh dari pandangannya. Setelah beberapa saat, satu orang dan satu elang meninggalkan istana. Hu Fei tertinggal dan tidak mendekat. Setengah jam kemudian, Silver Eagle membawa Yang Fan ke bagian lama ibu kota, di mana jalan dan gang saling bersilangan, dan sejumlah besar orang biasa tinggal di sana. Pada saat tertentu, elang perak terbang di atas halaman yang tidak mencolok, tiba-tiba berputar, melirik Yang Fan, dan kemudian memasuki halaman.
Ini dia. Yang Fan berjalan ke pintu, mengetuk dengan ringan, dan menemukan bahwa pintunya terbuka sedikit, jadi dia masuk. Kamu akhirnya di sini. Begitu aku memasuki ruangan, aku mendengar suara yang sedikit lemah. Wu Shuang sedang duduk bersila di sudut tertentu ruangan, membuka matanya saat ini, pakaian putih di tubuhnya robek, bahkan ada beberapa goresan. Apakah ini tempat tinggalmu? Yang Fan melihat ke rumah itu dan merasa tidak ada yang istimewa tentangnya, seperti tempat tinggal orang biasa. Tidak, ini hanya tempat tinggal sementara saya. Saya memberikan sejumlah uang kepada pemilik aslinya untuk mengizinkan saya tinggal di sini selama sebulan. Jawab Wu Shuang. Kicau, elang raksasa perak itu menjerit, dan bersandar pada Wu Shuang dengan sangat patuh, jinak seperti kelinci. Kamu terluka parah, sepertinya jauh lebih serius daripada yang terakhir kali. Yang Fan melangkah maju, berjongkok, mengulurkan tangan, meletakkannya di bahunya, dan mulai memeriksa. Meski begitu, Yang Fan sangat antusias, semakin serius cederanya, semakin baik untuk dirinya sendiri. Bagaimana? Berapa lama untuk pulih? Wu Shuang bertanya dengan sedikit lemah. Kekuatan destruktif yang diderita tubuhmu sangat besar. Menilai dari situasinya, tampaknya kamu telah diserang oleh mantra petir dan api. Gumam Yang Fan. Kamu menebak hampir sama. Wu Shuang menghela nafas pelan. Orang yang bertarung denganku adalah orang cabul yang benar-benar menguasai kekuatan guntur dan api yang mengerikan, dan ketika dia bertarung, dia cukup gila dan tidak takut mati. Api. Guntur. Yang Fan menunjukkan keheranan. Dia tiba-tiba memikirkan Hu Fei, bukankah putra ini baru saja menguasai kekuatan guntur dan api? Dalam kata-kata Hu Fei sendiri, itu adalah keahlian uniknya Red Dazzling Thunder and Fire. Siapa yang berkelahi denganmu? Yang Fan bertanya ragu-ragu. Dia sudah menebak di dalam hatinya bahwa orang yang disebutkan Wu Shuang mungkin adalah Hu Fei. Aku tidak tahu, tapi dia orang gila. Wu Shuang menghela nafas pelan. Orang ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Jika aku tidak mencabut pedangku di saat-saat terakhir, mungkin aku akan mati di tangannya sekarang. Lalu apa ciri-cirinya? Yang Fan sudah mulai menyembuhkan Wu Shuang, hanya merasa bahwa mananya sangat meningkat, dan dia merasa sangat segar. Karakteristik. Wu Shuang menunjukkan keheranan. Dia hanya gagap. Mendengar ini, Yang Fan menghela nafas ke dalam. Tampaknya 100% Hu Fei. Begitu dia memikirkan Hu Fei, Yang Fan tiba-tiba berdebar. Tidak, bukankah orang ini adalah pengawal pribadinya? Huff. Katamu siapa yang gagap? Sebuah suara penuh amarah datang. Huff. Katakan padaku siapa yang gagap. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas datang, dan segera tekanan spiritual yang kuat dan menindas turun ke tempat itu. Yang Fan diam-diam berpikir itu tidak baik, jelas Hu Fei menerobos masuk, dia berkonsentrasi pada aspek ini sambil menyembuhkan dan berbicara dengan Wu Shuang, dan tidak memperhatikan gerakan putra ini. Begitu kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh bergegas masuk. Hu Fei berdiri di pintu dengan tangan di pinggul, menatap Wu Shuang dengan ganas, matanya terbakar amarah. Itu kamu. Wu Shuang merasa sangat terkejut, segera berdiri dari tanah, meletakkan satu tangan di pedang di belakang punggungnya, dan kemudian menatap Yang Fan yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Yang Fan tersenyum kecut dan berkata, dia adalah temanku. Aku baru saja bertemu di Kyoto hari ini. Aku tidak menyangka kamu pernah berurusan satu sama lain sebelumnya. Sutra api guntur menyilaukan merah mendesis di depannya, paksaan tak terlihat menyelimuti seluruh halaman, dan nafas yang menakutkan dan gemetar mengembun di udara. Cedera saya masih belum sembuh, dan Anda sangat ingin menemukan saya untuk berduel. Apakah Anda lupa bahwa pertempuran kita berikutnya akan dilakukan dalam sebulan? Nada Wu Shuang sangat datar. Meskipun dia sangat takut pada Hu Fei, dia masih tenang sih, tidak ada jejak ketakutan atau kepanikan di matanya. Kamu menghina-menghinaku, jadi aku ingin memberi kamu pelajaran. Hu Fei bersenandung, dan kemudian berkata kepada Yang Fan. Yang Yao Shiyang, biarkan minggir, luangkan waktu sebentar. Yang Fan tertawa terbahak-bahak. Wu Shuang juga temanku, apakah kamu benar-benar ingin menyakitinya? Apakah kamu lupa identitasmu saat ini? Ini. Hu Fei tercengang, tapi dia menghina-menghina saya, dan Anda tidak bisa membatasi saya dari balas dendam. Hu Fei tidak bodoh, dia mulai berdebat berdasarkan alasan, dia hanya setuju untuk menjadi pengawal pribadi Yang Fan, yang bertanggung jawab untuk melindunginya, tetapi dia tidak mengatakan untuk membatasi dia melakukan hal-hal lain. Huff, kamu gagap. Jika seseorang bahkan tidak berani mengakui kekurangannya, bagaimana dia bisa membuat kemajuan? Wu Shuang mencibir, dengan sikap yang sangat keras. Kamu
Kamu kemarahan Hu Fei yang baru saja tenang tiba-tiba naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Fan diam-diam menghela nafas, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Wu Shuang ini terlalu tak tahu malu. Tentu saja dia memahami kekurangan pribadi Hu Fei. Tapi ironi tak tahu malu seperti Wu Shuang akan membuat siapapun geram. Aku ingin membunuhmu. Tangan Hu Fei hampir gemetar, dan ada jejak niat membunuh di matanya. Wu Shuang, kenapa repot-repot? Kamu terluka parah sekarang, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada rekan Daois Hu? Yang Fan membujuk dengan suara rendah. Yang Yaoshi, minggir, aku, Wu Shuang, tidak takut dengan tantangan siapapun. Wu Shuang mendorong Yang Fan menjauh, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Bahkan dalam situasi ini, dia masih tidak mundur, energinya mencapai puncaknya dalam sekejap, dan kesombongan tak terbatas dari supremasi Ling Yun samar-samar bangkit dari tubuhnya. Dentang, cahaya dinginnya luar biasa, Wu Shuang menghunus pedangnya. Seekor kuda putih yang mempesona melesat melintasi ruangan, membentuk cahaya dan bayangan yang mendebarkan. Pada saat yang sama, suara pedang yang lembut dan menyenangkan berdesir melalui kehampaan, pedang Xiao Xiao melesat langsung ke langit dengan kesombongan yang tak terbatas. Pada saat itu, cahaya pedang menyilaukan, seolah-olah telah menjadi fokus seluruh dunia, sebaliknya, yang lainnya berjalan seperti kura-kura. Mencemooh. Dengan kilatan cahaya dingin, Wu Shuang menyambar petir, menusuk di depan Hu Fei. Hu Fei terkejut, pukulan Wu Shuang benar-benar di luar dugaannya, kecepatan, waktu, dan sudut semuanya mencapai tingkat yang tidak bisa dipercaya. Dalam pertarungan terakhir, Wu Shuang menghunus pedangnya dan menyerang pada saat terakhir, melukai dia dengan parah. Tapi kali ini, Wu Shuang melakukan serangan terencana, dan pemuda sesaat yang mekar dari pedang itu membuat Yang Fan, yang menyaksikan pertempuran di sisinya, merasakan keheranan yang sudah lama tidak dia lihat. Cilapuf. Kuda putih itu bertabrakan dengan guntur dan api yang mengembun di lengan Hu Fei dengan energi pedang yang ganas dan menakutkan, keduanya saling menahan selama setengah napas dalam kehampaan, pedang menembus lapisan pelindung Hu Fei dan menikam bahunya. Oh! Hu Fei membeku, bahunya tertusuk, dan ada sedikit kebingungan dan keraguan di matanya. Berhenti. Yang Fan menunjukkan sosoknya dan menyerbu ke arahnya. Dentang. Dengan pedang kembali ke sarungnya, Wu Shuang menunjukkan senyum kemenangan, tetapi wajahnya menjadi lebih pucat, tubuhnya hancur, dan dia sangat lemah. Dari awal hingga akhir, Yang Fan hanya melihat cahaya pedang yang menakjubkan dan garis pedang yang kabur, tetapi tidak pernah melihat wajah aslinya. Ini bagaimana? Apakah ini mungkin? Hu Fei berdiri di sana dengan hampa, merasakan energi pedang di tubuhnya yang mengamuk dan menghancurkannya. Setelah terkena pedang tirani seperti itu, jika itu adalah seorang kultivator biasa di tahap konsentrasi, tubuh fisik mungkin telah dihancurkan. Tetapi tubuh fisiknya sangat kuat, sebanding dengan monster pada level yang sama, pedang penyangga hanya menyebabkan dia menderita luka dalam dan luar yang serius, dan dia dapat pulih setelah beberapa hari pemulihan. Berdebar, tubuh Wu Shuang melunak dan jatuh ke tanah, dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan sinis, ini adalah akhir dari meremehkan musuh. Apakah menurut Anda jika Wu Shuang terluka, Anda dapat membunuh saya? Setelah mendengar ini, Hu Fei sangat marah, sekujur. Tubuhnya gemetar, dia menunjuk ke Wu Shuang, tetapi tidak bergerak. Dia adalah orang yang sangat kuat, tetapi sekarang Wu Shuang bahkan tidak bisa berdiri, dan mengatakan ucapan seperti itu, dia tidak mau bergerak. Jika kamu ingin bertarung, simpan sampai lain kali. Biarkan aku menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Kata Yang Fan dengan ringan, dan terus menyembuhkan Wu Shuang. Hu Fei mengerang dan duduk di tanah dengan wajah tidak rela tidak yakin. Sekitar 1 jam kemudian, Yang Fan menarik tangannya dan berkata kepada Wu Shuang, cedera Anda telah sembuh. Terima kasih. Wu Shuang sedikit tersenyum, dengan Anda sebagai seorang apoteker, saya dapat menantang lawan yang lebih kuat. Termasuk para pembudidaya abadi itu di atas tahap konsentrasi. Sama-sama, selama kamu masih bernafas, yang dapat menyelamatkan hidupmu, Yang Fan. Berkata dengan percaya diri, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Baik Wu Shuang dan Hu Fei adalah orang-orang yang sangat kuat. Yang pertama adalah idiot bela diri, dan yang terakhir adalah orang gila yang bertarung. Ketika keduanya bertemu bersama, mereka secara alami akan bertarung. Yang Fan secara alami ingin melihat situasi ini, dia baru saja menyembuhkan luka Wu Shuang, dan tingkat kultivasinya telah meningkat secara signifikan, setidaknya bernilai beberapa bulan kultivasi pada tahap ini. Oke, ayo pergi sekarang. Yang akan segera membuka klinik medis di Kyoto. Saya harap Anda akan mengurus bisnis klinik medis. Kata Yang Fan sambil tersenyum sebelum pergi. Tidak masalah,
saya akan merekomendasikan lawan saya ke klinik Anda. Sudut mulut Wu Shuang sedikit melengkung, penuh dengan niat jahat. Terima kasih sebelumnya. Tentu saja Yang Fan mengerti apa yang dia maksud. Target tantangan Wu Shuang kemungkinan besar akan dipukuli sampai mati atau cacat. Mengucapkan selamat tinggal pada Wu Shuang, Yang Fan kembali ke Yanwang Mansion. Wang Fu, tempat tinggal Xin Ning. Begitu Yang Fan tiba di kediamannya, dia melihat Yu Wenxin berdiri di depan rumah dengan wajah khawatir di wajahnya. Melihat dia datang, dia menghela nafas lega dan menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya kakak yang akhirnya kembali. Saya mendengar dari para penjaga di mansion bahwa Anda mengikuti monster itu. Xin Er benar-benar khawatir. Apa yang terjadi padaku? Mes Xin Er sangat khawatir. Yang Fan tersenyum sedikit, menunjuk ke Hu Fei dan memperkenalkan, ini adalah temanku Hu Fei, yang juga pengawal pribadi Yang. Aku telah bertemu Immortal Master Hu. Yu Wenxin memperhatikan mata Hu Fei, dan menyapanya dengan sangat sopan. Hu Fei, di sisi lain, tampak acuh tak acuh. Putra ini jelas tidak memiliki konsep wanita cantik. Terlihat dari pertarungan besarnya melawan apoteker wanita Sixuan dari Lanyu Medical Center. Dia memiliki kepribadian seperti itu, jangan salahkan Nona Xin Er. Yang Fan mengobrol dengan Yu Wenxin untuk beberapa patah kata, dan kemudian berbicara tentang rencananya untuk mendirikan klinik medis. Apoteker akan segera membuka klinik. Yu Wenxin bertanya dengan heran. Ya, Yang Fan berkata dengan emosional, ini akan menjadi klinik kedua yang ingin saya buka. Saya mendengar bahwa Xin Er sangat berpengetahuan, dapatkah Anda membantu saya merencanakan satu atau dua? Kakak yang bercanda. Yu Wenxin dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum ringan, namun, saya dapat membantu Anda merujuknya. Bagus. Saya pusing tentang masalah ini. Saya baru saja pergi ke 3 klinik medis paling otoritatif di Kyoto. Yang Fan sangat senang, dan ada satu lagi bantuan yang selalu bagus, belum lagi kecerdasan luar biasa Yu Wenxin. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Fan mulai merencanakan rumah sakit. Menurut permintaannya, Yu Wenxin membantu dengan beberapa ide. Tentu saja, untuk hal-hal tertentu, pengurus rumah tua istana bisa menanganinya. Untuk beberapa bahan obat yang perlu dibeli, Yang Fan akan menulis daftar dan meminta pengurus rumah tangga tua untuk mengirim seseorang untuk mengambilnya. Adapun beberapa bahan obat, ramuan, dan bahan lain di dunia budidaya abadi, Yang Fan secara pribadi pergi untuk membelinya, dan tidak ada kelalaian yang diizinkan. Untuk alasan ini, dia melakukan perjalanan ke beberapa kota besar di dekat Kyoto, dan akhirnya membeli sebagian besar bahannya. Ada juga beberapa bahan obat langka, yang telah matang di ruang Xianhong. Yang Fan mengumpulkan beberapa di antaranya. Ini adalah bahan berharga, termasuk beberapa harta alam dan duniawi. 5 hari kemudian, Yang Fan mulai menggunakan bahan untuk membuat alkimia. Rumus alkimia dalam bab Lion Treatment dapat sangat mempercepat kecepatan alkimia, efek obat mujarab, dan tingkat keberhasilannya. Kali ini, sebagian besar pil roh yang dia sempurnakan digunakan untuk penyembuhan, dan pil roh ini akan digunakan sebagai fondasi cadangan dan kekuatan balai medis. Sekitar 10 hari kemudian, Yang Fan meramu lusinan kumpulan obat mujarab, yang nilainya tidak boleh diremehkan, cukup untuk membuat orang-orang abadi cemburu. Dengan cara ini, dibutuhkan total setengah bulan selama periode ini. Pusat medis ideal Yang Fan telah dibangun di suatu tempat di Kyoto di bawah pengaturan Yu Wenxin dan pengurus rumah tangga istana. Pusat medis terletak di daerah ramai Kyoto. Itu sama dengan rencana Yang Fan. Aula medis adalah pagoda kuno berwarna hijau pucat dengan 5 lantai, setiap lantai setinggi 2 kaki, dan tata letak interiornya sederhana dan elegan, dengan pesona kuno yang bagus. Dinding dan lantainya didekorasi dengan sangat nyaman, ada beberapa kaligrafi dan lukisan yang ditempel di bekasnya, dan ada beberapa bunga dan tanaman eksotis di dalam rumah, serta kayu cendana yang ringan dan segar. Gaya keseluruhannya alami dan segar, tetapi tanpa kehilangan atmosfer, memberi orang perasaan yang menyenangkan. Tidak buruk, tidak buruk. Yang Fan masuk ke klinik medisnya sendiri dan sangat puas. Klinik medis direncanakan sesuai dengan cita-citanya sendiri, yang bertepatan dengan konsepsi artistik di Xianhong Jue dan gaya praktiknya. Saat ini, klinik medis tersebut belum dibuka, bahkan namanya belum ditentukan. Melihat ini, Yang Fan mengerutkan kening. Apa nama klinik ini? Melihat pagoda hijau kuno berlantai 5 yang penuh dengan suasana elegan dan alami, kekuatan Xianhong Jue di tubuh Yang Fan tiba-tiba mulai bekerja. Matanya berbinar karena yang saya latih adalah Xianhong Jue. Saya mungkin juga menamainya Balai Medis Xianhong. Balai Medis Xianhong dinamai sesuai dengan latihan yang menentang surga Yang Fan. Pusat Medis Xianhong.
Kilatan inspirasi membuat Yang Fan merasakan keintiman di dalam hatinya, seolah-olah dia ditakdirkan. Nama pusat medis itu sesuai dengan kungfu menantang surga yang dia praktikkan, seolah-olah untuk memastikan sesuatu. Kakak Yang, kamu akhirnya di sini. Aku belum melihatmu keluar selama beberapa hari terakhir. Yu Wenxin sedang merencanakan beberapa detail di aula medis, dan ketika dia melihat Yang Fan masuk, dia sedikit mengeluh. Hehe, aku telah mundur untuk alkimia baru-baru ini, dan aku butuh waktu. Kegembiraan Yang Fan melampaui kata-kata. Kakak Yang, mengapa kamu begitu bahagia? Yu Wenxin mengatupkan bibirnya dan tersenyum lembut. Xin Er, saya suka tata letak dan detail pusat medis ini. Yang Fan melihat sekeliling tata letak pusat medis dan sangat puas. Menurut permintaan saudara Yang, lantai pertama pusat medis adalah untuk orang biasa menyembuhkan luka mereka, lantai 2 khusus disiapkan untuk pejabat kelas atas di Kyoto, lantai 3 untuk pembudidaya untuk mengobati penyakit, dan lantai 4 adalah tempat saudara yang duduk sendiri. Tempat, lantai 5 tidak terbuka untuk umum, itu adalah ruang pribadi saudara Yang. Melihat Yang Fan sangat puas, Yu Wenxin menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya yang cantik, kegembiraan dari hati. Terima kasih, Xin Er. Yang Fan memandang Yu Wenxin dengan persetujuan, dan kemudian bertanya, apakah kamu membuat kemajuan dalam beberapa hari terakhir? Tubuhmu tidak selemah sebelumnya, tetapi kamu sering mengalami mimpi aneh itu. Yu Wenxin berbisik dan menghela nafas pelan, dengan beberapa ekspresi aneh di matanya yang lembut dan jernih setiap malam. Xin Er akan merasakan kekuatan misterius di tubuhnya, seolah-olah dia memiliki perasaan dengan bintang-bintang di langit malam. Mungkin ini aku itu ilusi. Tidak, ini bukan ilusimu, pasti ada sebab dan akibat. Yang Fan menyangkal kamu sering mengalami mimpi ini, dan kamu memiliki perasaan misterius itu, yang artinya bahwa kekuatan darah di tubuhmu semakin meningkat. Ini adalah hal yang baik. Terima kasih, saudara Yang, atas bimbingan Anda. Bisakah Anda mengambil obat mujarab yang saya sempurnakan untuk Anda? Yang Fan bertanya lagi. Aku sudah mengambilnya, dan aku tidak merasa selemah sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, aku berkompetisi dengan pelayan, Xiao Hong. Yu Wenxin berkata dengan ekspresi terkejut. Dia adalah terkuat di Siningju. Gadis pelayan, kamu bisa makan 3 atau 4 mangkuk sekali makan, tapi Xin Er benar-benar menang. Mata Yu Wenxin sedikit lebih takjub dan rindu. Dunia kultivasi abadi adalah kelompok yang tidak dapat dia mengerti, tetapi mereka sangat penasaran. Dikatakan bahwa mereka dapat memanggil angin dan hujan, dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, dapat menutupi langit dan menutupi matahari, terbang ke langit dan bersembunyi dari bumi, bepergian dengan bangga dalam kehampaan, dan maha kuasa. Tentu saja, ini hanyalah dunianya yang membudidayakan keabadian di mata manusia. Yang Fan melihat ekspresi Yu Wenxin di matanya, jadi dia secara alami dapat memahami proses psikologisnya, dan tersenyum ringan. Ini hanya beberapa pil ajaib, dan fisik Anda saat ini hanya pada tingkat biasa. Untuk mencapai efek yang saya harapkan, setidaknya butuh beberapa saat. Setelah itu, Yang Fan mengeluarkan botol tembus pandang dari tas penyimpanan, yang hanya berisi ramuan kristal, bersinar seperti berlian, memancarkan godaan yang mematikan. Ini adalah, Yu Wenxin baru saja melihat pil itu dan menyadari nilainya yang luar biasa. Yang Fan tersenyum misterius, dan mengeluarkan beberapa kata Sisuidan. Sisuidan, ekspresi Yu Wenxin berubah, dan dia menatap Yang Fan dengan rumit. Dia telah membaca banyak buku dan buku kuno, dan tahu bahwa ada ramuan yang sangat langka di dunia, yang disebut pil Sisui, yang dapat meningkatkan fisik seseorang secara signifikan, dan merupakan ramuan suci yang diimpikan oleh para pejuang sekuler. Namun, ramuan ini sangat langka dan langka di dunia sekuler. Kakak Yang, ini terlalu berharga. Yu Wenxin tidak berani menerimanya. Yang Fan tersenyum santai. Apa gunanya pil pencuci sumsum? Ini adalah hadiah kecil dari saya sebagai pemandu. Selain itu, Anda telah banyak berkontribusi dalam perencanaan pusat medis akhir-akhir ini. Xian Sui dan Yang Fan telah menyempurnakan lebih dari selusin di antaranya. Terima kasih, saudara Yang. Xin Er tidak dapat membalas kebaikanmu seperti itu. Yu Wenxin membungkuk sedikit dan mengambil botol itu. Yang Fan menginstruksikan kamu tidak boleh meminum obat mujarab ini sendirian, kamu dapat meminumnya di bawah perlindungan ayahmu atau aku. Setelah meminum obat mujarab selama 3 hari, tubuhmu akan mengalami metamorfosis, jauh melampaui manusia sekuler dan prajurit biasa. Xin Er mengerti. Yu Wenxin menyimpan obat mujarab itu. Pada saat ini, seorang pelayan istana datang lapor ke putri kedua, Yao Shiyang. Persiapan klinik telah selesai, dan sekarang hanya ada 1 plakat yang hilang. Plak, Yu Wenxin bertanya pada Yang
Fan tatapan. Anda mengirim seseorang untuk membeli plakat berkualitas tinggi. Saya sudah memikirkan nama pusat medis, dan saya akan meminta seorang ahli untuk menuliskannya, kata Yang Fan datar. Yu Wenxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apa nama klinik medis itu. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada aneh, Museum Medis Xianhong. Museum Medis Xianhong. Ketika Yu Wenxin membaca 4 kata ini dengan ringan, dia merasakan perasaan yang aneh, tetapi dia tidak dapat menjelaskan alasannya. Xianhong. Mengapa Yang Fan memilih nama ini? Yu Wenxin sedikit bingung, tetapi tidak bertanya untuk sementara waktu. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat menyatukannya. Klinik saya harus dibuka secepat mungkin. Yang Fan bertanya kepada pelayan istana. Kembali ke Yao Shiyang, plakatnya sudah dibeli kembali. Tinggal menunggu prasasti, karena nama pusat medisnya belum ditentukan, jadi saya tidak berani membuat klaim apapun. Pramugari itu merenung. Selain itu, pusat medis telah selesai, tetapi dengarkan manajer umum. Katanya, ada satu hal lagi yang sulit. Apakah ini masalah di tangan manusia? Yang Fan bertanya sambil tersenyum. Itu benar, dokter biasa mudah diundang, tetapi agak merepotkan untuk mengundang Tuan Yang Abadi, jawab pelayan itu. Saya akan memikirkan cara lain untuk melakukan ini. Saya akan merencanakan hari lain besok, dan rumah sakit akan segera dibuka lusa. Kata Yang Fan dengan tegas. Iya, apoteker, tidak termasuk 2 faktor itu, semuanya akan siap dalam setengah hari, jawab pelayan itu. Alih-alih tinggal lebih lama di aula medis, menyerahkan semua urusan yang membosankan kepada pelayan, Yang Fan kembali ke rumah Yan Wang dan langsung pergi ke kediaman Cheng Laoxian. Cheng tua, bisakah kamu melakukan apa yang aku percayakan padamu? Yang Fan merenung. Cheng Laoxian tersenyum dan berkata, sudah selesai, kamu bisa pergi ke Cui Weiju bersamaku malam ini. Adapun apakah kamu puas atau tidak, itu tergantung pendapatmu. Klinik akan segera dibuka, dan masalah ini tidak dapat ditunda. Yang Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Malam itu, Cheng Laoxian menemani Yang Fan untuk meninggalkan rumah Pangeran Yan, dan datang ke kediaman Cui Wei di mana dia terakhir kali, ditemani oleh Hu Fei, pengawal pribadinya. Cui Weiju adalah tempat bagi para biksu untuk berkomunikasi dan berdagang. Disinilah Yang Fan menjual sikat rambut Ziking kepada Cheng Laoxian dengan harga murah 100 lingshi terakhir kali, sehingga mendapatkan bantuan dari kakek dan cucunya. Masuklah ke sini. Cheng Laoxian memimpin Yang Fan ke sayap terpisah. Gaya ruang sayap elegan dan segar. Tidak lama setelah Yang Fan duduk, Cheng Laoxian bertepuk tangan ringan, dan pintu di sisi lain ruang sayap terbuka. Selusin pembudidaya abadi keluar dari pintu samping, dan ada 2 jenis di antaranya. Jenis pertama adalah laki-laki dan perempuan berusia antara 14 dan 16 tahun. Tipe kedua adalah pembudidaya abadi yang umumnya lebih tua, dan mereka semua adalah apoteker. Hehe, Yao Shi yang langsung saja menyaring, kata Cheng Laoxian sambil tersenyum. Yang Fan mengangguk dan mulai melihat orang-orang ini. Yang Fan mulai diam-diam memeriksa orang-orang yang masuk dari pintu samping. Pembukaan pusat medis Xianhong pasti akan membutuhkan banyak tenaga, terutama apoteker dari dunia kultivasi abadi. Setengah bulan yang lalu, Yang Fan mempercayakan Cheng Laoxian untuk membantu mengurus masalah ini malam ini. Dia kebetulan memanggil orang-orang ini dan membiarkan Yang Fan menyaring mereka satu persatu. Pada saat ini, selusin orang yang hadir tidak dapat melihat suasana, menunggu keputusan terakhir Yang Fan. Setelah Cheng Laoxian menjelaskan sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa yang akan mereka hadapi adalah apoteker legendaris yang baru naik daun di Kyoto. Dikatakan bahwa apoteker legendaris ini menyembuhkan penyakit langka dari kepala daerah kedua rumah Raja Yan, yang mengejutkan kalangan medis di Kyoto, dan bahkan 3 dokter hebat pun kagum karenanya. Seperti kata pepatah, bayangan pohon terkenal seorang pria. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak peduli mereka tua atau muda, mereka semua sedikit khawatir, memandang Yang Fan dengan sedikit kekaguman dan keterkejutan di mata mereka. Yang mengejutkan mereka adalah apoteker legendaris ini masih sangat muda. Terlalu muda, baik di dunia sekuler atau di dunia kultivasi yang abadi, biasanya dokter dewa dengan keterampilan medis yang luar biasa sudah sangat tua. Karena keterampilan medis adalah proses mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan, dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkannya. Melihat Yang Fan masih sangat muda, beberapa apoteker tua yang hadir langsung merasa jijik. Basis kultivasi dari apoteker tua ini melayang di antara tahap tengah pemurnian Qi dan tahap akhir pemurnian Qi. Ketika mereka melihat basis kultivasi dan usia Yang Fan dengan jelas, beberapa keraguan bahkan muncul di mata mereka. Namun, semua apoteker tua ini diundang oleh Cheng Laoxian, mereka memahami karakter Cheng Lao,
jadi mereka tidak menyerang untuk sementara waktu, dan sedikit menyembunyikan penghinaan di wajah mereka. Mari kita mulai dengan apoteker terlebih dahulu. Yang Fan mengamati lama sekali, dan berkata dengan tenang, pusat medis saya membutuhkan 4 apoteker untuk duduk lama, dan sekarang ada 8, artinya, yang hanya dapat memilih setengah dari mereka. Adapun pusat medis Anda dapat yakin bahwa perawatannya sama sekali tidak berbeda dari 3 klinik medis utama di Kyoto, atau bahkan lebih buruk. Dengan ucapan ini, 7 atau 8 apoteker tua yang hadir tidak dapat membantu tetapi merasakan jantung mereka berdebar. 3 klinik medis besar di Kyoto, Lanyu, Renhe, dan Tianyun, telah lama dikenal keberadaannya. Namun, dengan keterampilan medis yang sama, sulit bagi orang yang tidak memiliki hubungan untuk bergabung dengan pusat medis besar di tingkat ini. Adapun 8 atau 9 anak laki-laki dan perempuan lainnya antara usia 14 dan 16 tahun, di bawah godaan seperti itu, mata mereka menunjukkan kerinduan, antisipasi, dan ketakutan. Oke, saya akan mulai meninjau sekarang. Yang Fan berkata dengan wajah serius, matanya menyapu 7 atau 8 apoteker tua, tekanan tak terlihat lahir dari udara tipis, dan menghilang dalam sekejap, membuat mereka tiba-tiba merasa kaget, tidak berani berpikir sedikit pun, kendur, singkirkan penghinaan. Terlepas dari keterampilan medis Yang Fan, tawaran perawatannya yang sebanding dengan 3 pusat medis utama sudah cukup untuk membuat orang-orang ini menurunkan martabat mereka dan berebut untuk bersaing memperebutkan 4 posisi terbatas. Saya ingin meninjau satu persatu Anda yang pertama. Mata Yang Fan berkedip, dan dia menunjuk ke seorang apoteker di tahap tengah pemurnian Qi yang paling dekat dengannya. Jika seorang kultivator menjadi gila selama latihannya, mananya tidak seimbang, meridiannya rusak, dan hati serta kantong empedunya terluka, beraninya kamu merawatnya. Yang Fan bertanya dengan ringan. Ini apoteker tua itu sedikit terpana, dan segera memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya menyeka dahinya dengan air Qingning, atau kayu cendana murni seperti hati untuk menjernihkan pikirannya, dan kemudian menggunakan kayu saya itu adalah energi spiritual, memperbaiki meridiannya yang rusak, seperti untuk hati dan kantong empedu. Segera, apoteker tua itu memberikan jawabannya. Yang Fan sedikit mengangguk, metodenya layak, izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan lagi. Seiring berjalannya waktu, masing-masing dari 8 apoteker tua harus menjawab 3 pertanyaan Yang Fan tentang obat. 3 pertanyaan, baik yang sulit maupun yang mudah. Dalam benak Yang Fan, mereka yang dapat menjawab 2 dengan benar pada dasarnya memenuhi syarat, dan mereka yang dapat menjawab 3 dengan benar dianggap sebagai keterampilan medis yang baik. Tentu saja, ini hanya identifikasi awal. Pada saat yang sama dengan penilaian, Yang Fan juga akan mengamati atribut mana di dalam tubuh dan operasinya dalam mode kemahatauan. Ini adalah fondasi penting bagi apoteker di dunia budidaya keabadian. Jika basis kultivasi tidak kokoh dan atributnya tidak benar, sekuat apapun teorinya, itu hanya akan menjadi omong kosong di atas kertas. Dalam waktu kurang dari 1 jam, penilaian Yang Fan selesai, dan ekspresi dari 8 apoteker tua semuanya berbeda, ada yang senang dan ada yang kecewa. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, pandangan mereka pada Yang Fan berubah dari penghinaan menjadi rasa hormat dan kekaguman. Kesulitan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Fan dibagi menjadi sederhana, biasa, dan rumit. Ada 2 atau 3 orang yang dapat menjawab 2 dengan benar, tetapi hanya 1 orang yang dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dari tingkat pertanyaan ini, mereka dapat menyimpulkan bahwa teori medis Yang Fan pasti di atas teori mereka. Apoteker legendaris benar-benar memenuhi reputasinya. Siapa namamu? Yang Fan bertanya, menunjuk ke satu-satunya apoteker tua yang menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Lu Hong tua kecil. Pria tua itu sedikit tersanjung, dia kagum pada Yang Fan, tapi dia jauh lebih tenang daripada yang lain. Yang Fan mengangguk dan mengingat Lu Hong, orang ini memiliki tingkat kultivasi tahap akhir pemurnian Qi, dan keterampilan medisnya juga yang terbaik di antara 8 apoteker tua. Keterampilan medis Anda tidak buruk, apakah Anda ingin bergabung dengan pusat medis Xian Hong saya? Yang Fan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa memintanya, kata Lu Hong dengan gembira. Semua apoteker lainnya memandangnya dengan iri. Juga, kamu, apakah kamu ingin bergabung dengan pusat medis Xian Hong? Yang Fan bertanya kepada 3 apoteker tua lainnya. Ya, tentu saja ya. Ketiganya mengangguk berulang kali, tampak gembira. Akibatnya, Yang Fan segera merekrut 4 apoteker veteran dengan keterampilan medis yang baik. Apoteker ini semuanya dalam tahap akhir pemurnian Qi, dan yang termuda semuanya berusia 60-an.
Adapun kalian semua, mata Yang Fan tertuju pada wajah beberapa apoteker lain dengan wajah yang sangat jelek. Maaf, saya hanya butuh 4 apoteker. Yang Fan tersenyum meminta maaf. Sehat. Keempat apoteker veteran keluar dari sayap dengan wajah kecewa dan tidak mau. Segera, mata Yang Fan berkedip, dan kemudian jatuh ke wajah 9 anak laki-laki dan perempuan yang tersisa. Orang-orang ini sedikit panik dan khawatir, mereka menundukkan kepala dan memandang Yang Fan dari sudut mata mereka. Namun, ada pengecualian, salah satunya, seorang gadis cantik, mengangkat kepalanya dengan berani, menatap Yang Fan dengan mata cerah, tersenyum tipis, percaya diri dan murah hati. Kamu datang duluan dan terima penilaianku. Yang Fan meliriknya dengan ringan. Di antara anak laki-laki dan perempuan ini, ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Dan gadis ini adalah yang paling cantik dan berani di antara keempat gadis itu. Gadis kecil Dai Lian. Suara gadis itu lembut dan memabukkan, matanya yang cerah seperti genangan air musim gugur, bulu matanya berkedip, seolah-olah dia mengintip Yang Fan, pesonanya tak terbatas. Para pria yang hadir langsung terpesona, dan bahkan apoteker tua pun tidak bisa menahannya. Ini sangat menakjubkan. Cheng Laoxian diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan dengan cepat memberi isyarat kepada Yang Fan, gadis ini tidak buruk, terima saja. Yang Fan melirik Dai Lian dengan dingin, kamu benar-benar ingin magang di klinik medisku. Ternyata dari klinik medis Yang Fan, selain merekrut apoteker dari dunia budidaya abadi, beberapa magang juga dibutuhkan. Untuk menjadi magang tidak harus pandai kedokteran, asalkan dia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan kedokteran, pikiran yang luwes, kerja keras dan ketabahan. Dai Lian menyukai keterampilan medis sejak dia masih kecil, dan ketika dia mendengar bahwa Yao Shiyang yang legendaris akan berada di pusat medis Kyoto, dia datang untuk menunggunya dengan senang hati. Dai Lian berkata dengan penuh harap dan tulus. Bukankah kamu mengundangnya ke sini? Yang Fan bertanya, menatap Cheng Laoxian. Ahem ya, aku awalnya mengundang 16 orang, kata Cheng Laoxian dengan sedikit malu. Hehe, Yang Fan memandang Dai Lian, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak bisa menerimamu. Mengapa? Kulit Dai Lian berubah ketika dia mendengar ini, yang benar-benar di luar dugaannya. Karena pesonamu terlalu besar, jika kamu bekerja di klinik medis, itu tidak hanya akan mempengaruhi pekerjaan apoteker dan magang lainnya, tetapi itu pasti akan menarik lebah dan kupu-kupu, yang akan membawa masalah yang tak terhitung jumlahnya ke klinik medisku. Yang Fan Said belak-belakan, ada sedikit perbedaan dalam ekspresinya. Terlalu banyak pesona, semua orang di lapangan menjadi gila, dan masih ada alasan untuk menolak. Mendengar ini, mata Dai Lian yang indah diselimuti kabut, dan dia akan menangis, terisak, Dai Lian pintar dan mau menanggung kesulitan, menjadi seorang apoteker juga merupakan keinginan saya sejak saya masih kecil. Mengapa Anda menolak Dai Lian dengan begitu alasan yang terdengar tinggi? Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Yang Fan sedikit menyipitkan matanya, dan mengedipkan mata pada Hu Fei di sampingnya. Kamu jangan pergi, aku akan bergerak melakukannya. Hu Fei berdiri, melepaskan tekanan spiritual yang menakutkan dari tubuhnya. Untuk sesaat, ruang sayap kecil tiba-tiba tampak sangat menindas. Mereka semua merasa sangat lelah. Hu Fei mendominasi dan mendominasi, tidak peduli apakah dia pria atau wanita, dia bisa bertarung tanpa kesalahan. Poin ini, Yang Fan jelas. Tuanku, selamatkan aku. Tubuh halus Dai Lian melunak karena ketakutan, dia jatuh ke tanah, dan segera berteriak Wu. Bawa dia keluar, kata Yang Fan dengan kejam. Aku pergi. Aku pergi. Dai Lian berjalan keluar dari pintu samping dengan mata berkaca-kaca, dan menatap Yang Fan dengan kesal sebelum pergi. Melihat pemandangan ini, orang-orang lainnya saling memandang dengan cemas. Oke, giliranmu. Yang Fan melirik wajah para magang ini, dan berkata dengan santai meskipun hanya untuk merekrut magang, jika dilakukan dengan baik dan membuat orang puas, yang akan mempertimbangkan untuk mengirim mereka ke sekolah. Ambillah sebagai murid terdaftar. Murid terdaftar. Mendengar ini, anak laki-laki dan perempuan ini sangat gembira, penuh harapan dan harapan. Mereka semua adalah keturunan kultivator abadi dengan sedikit fondasi, tinggal di tahap Qi Sensing, dan yang terkuat di antara mereka adalah tahap awal pemurnian Qi. Kamu duluan, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Yang Fan meraih yang paling dekat dengannya. Pertanyaan yang diajukan kali ini sangat aneh, tidak terbatas pada keterampilan medis, dan semuanya sangat sederhana. Setiap orang akan mengajukan 3 hingga 5 pertanyaan, dan setelah beberapa saat penilaian selesai. Segera, giliran anak laki-laki pemalu dan gugup terakhir,
berusia sekitar 14 tahun. Siapa namamu? Yang Fan meliriknya, mengerutkan kening, merasa bahwa pemuda ini sedikit pemalu dan mungkin tidak cocok untuk magang. Namun, belasan orang yang datang ke penilaian hari ini bisa dikatakan memiliki kepribadian yang berbeda, dan dia tidak menganggapnya aneh. Namaku Chang Yu, kata bocah itu dengan malu-malu. Maaf, aku tidak bisa menerimamu. Yang Fan langsung menolak setelah menanyakan pertanyaan pertama untuk pertama kalinya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Wajah bocah itu berubah pucat, dan dia berlutut di tanah dengan plop, memegangi paha Yang Fan dengan erat. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku alasan yang meyakinkanku. Yang Fan berkata dengan ringan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku alasan yang meyakinkanku. Bocah yang putus asa. Aku. Anak laki-laki bernama Chang Yun itu sedikit gugup, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar dalam keadaan di mana semua orang menonton. Kamu tidak perlu gugup, hasil terburuk adalah kamu gagal dalam penilaian hari ini, dan kamu mungkin membutuhkan kesempatan lain di masa depan. Yang Fan tiba-tiba terhibur, dengan wajah ramah dan alami, dan embusan napas hangat seperti angin di tubuhnya. Ketika Chang Yun mendengar ini, kepanikan dan ketakutan di hatinya menghilang, dan dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada pria di depannya. Orang-orang lain yang hadir juga menunjukkan keheranan, mereka telah melihat ketidakpedulian dan kekejaman Yang Fan sebelumnya, dia langsung mengusir seorang gadis cantik seperti Dai Lian tanpa menunjukkan belas kasihan. Tetapi pada saat ini, Yang Fan begitu lembut dan baik hati, yang membuat orang merasa baik dan baik hati, seperti Nyanyu Avalokitesvara dari Buddhisme yang murah hati. Berdiri dan berlutut, kamu hanya bisa mendapatkan sedikit rasa kasihan, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan martabat dan harapan yang kamu inginkan. Kata Yang Fan dengan ringan. Ya, Tuan Apoteker. Chang Yun bertekad di dalam hatinya, dan ada sedikit ketegasan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya penuh dengan nostalgia dan kenangan, dan pikirannya tenggelam dalam ruang dan waktu masa lampau. Lambat laun, kesedihan yang mendalam muncul di wajahnya, dan sentuhan rasa sakit itu sepertinya menembus ke dalam jiwa seseorang, membuat hati seseorang bergetar. Hati Yang Fan bergetar, ini adalah emosi yang benar-benar berasal dari hati dan dapat beresonansi dengan jiwa. Dengan cara ini, dia menjadi lebih penasaran. Nyatanya, sebagian besar magang yang dia butuhkan untuk membuka klinik medis mirip dengan pekerjaan pramusaji, dan persyaratan untuk magang tidak tinggi. Akhirnya pada saat tertentu, Chang Yun memberanikan diri dan berkata, aku ingin membangkitkan adikku. Kebangkitan. Yang Fan mengangkat alisnya dan tetap diam. Orang-orang yang hadir lainnya, termasuk beberapa apoteker, saling memandang ketika mendengar ini. Kebangkitan. Bagaimana ini mungkin? Ini di luar jangkauan dokter. Saya mendengar bahwa beberapa apoteker suci di puncak dunia budidaya abadi telah menguasai kekuatan magis untuk hidup kembali, bisik seorang apoteker tua. Huff. Itu benar-benar omong kosong. Apoteker lain mencibir. Untuk sementara, ada banyak diskusi di ruang sayap. Beberapa apoteker di dunia membudidayakan keabadian memiliki sikap yang meragukan terhadap teori kebangkitan. Para magang itu bahkan lebih ngeri ketika mendengar pernyataan ini, mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedikit, dan mereka merasa luar biasa ketika mendengar pernyataan ini. Apakah benar-benar ada pembicaraan tentang kelahiran kembali di dunia ini? Tenang, Yang Fan menepuk bangku dengan ringan, dan berkata dengan tenang kebangkitan, ini hanya legenda. Tidak mungkin di dunia sekuler, tetapi masih ada kemungkinan samar di dunia budidaya yang abadi. Bahkan jika itu tidak mungkin di dunia membudidayakan yang abadi, bagaimana dengan dunia peri yang lebih jauh? Hah, semua orang di lapangan segera menjadi tenang, dan setelah mendengarkan kata-kata Yang Fan, mereka memiliki lamunan yang tak ada habisnya. Dunia sekuler, dunia budidaya abadi, dan dunia abadi. Ternyata dunia ini begitu besar, dan saya hanyalah debu yang tidak berarti. Silakan. Yang Fan mengarahkan pandangannya ke wajah Chang Yun, dan berkata dengan ringan, kamu adalah seorang biksu di tahap akhir pemurnian Qi, mengapa kamu bersedia datang ke sini untuk menjadi seorang apoteker? Mempertimbangkan usiamu, bakatmu itu pasti terkandung di dunia. Kamu. Chang Yun sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa pria di depannya dapat melihat melalui kultivasinya sendiri dalam sekejap. Teknik penyembunyiannya sangat bagus, dan tidak mungkin bagi para beku di bawah masa konsentrasi untuk melihat realitasnya. Tapi apoteker misterius di depannya bisa melihat sekilas tentang kultivasinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Chang Yun berkata jika guru kedokteran benar-benar dapat memberi saya harapan,
Chang Yun bersedia membayar berapapun harganya untuk memuja Anda sebagai guru saya. Kualitas dan kultivasi bukanlah kriteria terpenting yang harus saya terima. Magang Yang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, katakan padaku alasan mengapa aku yakin, bebas dan tak terkekang, dengan orang tua yang menyayangiku, dan untuk adik terbaikku. Tapi di tahun itu, wabah tiba-tiba membuat ayahku sakit parah. Para dokter di kota tidak bisa menyelamatkannya, tapi pusat kesehatan di kota bisa merawatnya, tetapi keluarga tidak mampu. Jadi, ayah saya meninggalkan kami. Setelah itu, ibu saya menanggung beban keluarga sendirian, bekerja semakin banyak, dan tanpa sadar jatuh sakit. Ketika dia berumur 10 tahun, dia juga meninggalkan saya ibu. Pergi kami hanya 2 bersaudara yang tersisa. Saat itu, kakak perempuan saya baru berusia 14 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan, dia menenun dan mencuci pakaian untuk orang lain. Karena saya tidak punya orang tua, kami diintimidasi setiap hari saat itu, ketika saya berusia 10 tahun. Ketika saya berusia 2 tahun, saudara perempuan saya belum berusia 16 tahun, dan beberapa penjahat dari kota lari ke rumah saya untuk menagih hutang. Saya sangat miskin sehingga saya dipukuli sampai mati, dan para perusuh itu masih menolak untuk membiarkan saya pergi. Hutang? Dia mengorbankan keperawanannya dan membiarkan para perusuh itu bermain dengannya. Setelah mengatakan ini, mata Chang Yun merah, dan tubuhnya gemetar. Suara serak. Malam itu saya diikat dengan tali dan tidak bisa bergerak. Saya melihat gerakan kasar dan senyum cabul orang-orang itu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu, kakak saya menjual semua barang miliknya, termasuk rumah, mengirimku ke Kyoto, berharap menemukan beberapa cara untuk bertahan hidup. Mungkin itu keberuntungan, seorang master secara tidak sengaja menyukaiku dan membawa kami masuk. Sejak saat itu, aku mengikutinya untuk belajar seni. Namun, ketika semua ini terjadi ketika dia stabil, suatu malam, saudara perempuan saya tiba-tiba gantung diri. Pada titik ini, Chang Yun menangis, dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa malu di matanya. Orang tuaku meninggal karena aku, dan saudara perempuanku meninggal karena aku. Mereka semua menderita dan dihina. Chang Yun terisak dan berkata, mengapa kamu membiarkan aku hidup sendiri? Sebagai seorang dokter, orang tuaku tidak akan menang. Aku tidak akan mati, dan kakakku juga tidak akan mati. Jadi kamu ingin menjadi seorang apoteker, itu sebabnya. Yang Fan mengungkapkan ekspresi kontemplatif, menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, sebenarnya, kamu salah. Itu salah. Kenapa? Chang Yun menyeka air matanya dan berkata sedikit tidak puas. Semua kesalahan ini tidak terletak pada apakah Anda seorang apoteker atau bukan. Pada analisis terakhir, akar penyebabnya adalah Anda termasuk yang lemah. Bayangkan saja, jika keluarga Anda kuat di awal, atau jika seseorang di keluarga Anda memiliki kekuatan yang kamu miliki sekarang, maka orang tuamu juga mereka tidak akan mati, dan para perusuh itu tidak akan menggertak mereka di rumah. Kelemahan? Ini adalah alasan paling mendasar, kata Yang Fan datar. Ahli yang membawaku masuk memberitahuku hal yang sama. Chang Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yang Fan, dengan tatapan aneh di matanya. Benarkah? Yang Fan tidak menganggapnya aneh, tidak banyak orang yang memahami kebenaran ini. Namun, jika kamu ingin menghidupkan kembali saudarimu, di dunia ini, aku khawatir hanya ada sedikit harapan. Bahkan jika guru pengobatan suci yang legendaris datang sendiri, kamu tidak dapat melakukannya. Karena saudarimu telah mati selama beberapa tahun, jiwanya hilang, dan bahkan mayat semuanya busuk. Kata Yang Fan terus terang. Tidak, apoteker. Chang Yun menjadi bersemangat, dengan bantuan ahli itu, tubuh saudariku dibekukan utuh dalam peti mati kristal yang aneh. Oh, Yang Fan sedikit terkejut dan mengangguk berkata jika ini adalah kasus, selama kita dapat menemukan apoteker suci yang legendaris, ada harapan kebangkitan. Bahkan beberapa biksu dengan kekuatan gaib yang hebat memiliki kekuatan gaib seperti itu. Chang Yun hanya ingin mencari magang di aula medis, dan kemudian beralih ke kedokteran. Chang Yun bersumpah, beralih ke praktik medis. Yang Fan merasa sangat baik ketika mendengar 4 kata ini. Bukankah ini hanya pengalamannya sendiri? Yah, karena kamu memiliki keinginan seperti itu, maka aku akan membuat pengecualian dan membiarkanmu magang di pusat medis. Yang Fan melirik Chang Yun dengan cara yang berbeda, lalu melirik anak laki-laki dan perempuan lainnya, berbaring tangannya dan menunjuk 2 kali. 2 pria dan 2 wanita, kamu, dan kamu, semua akan menjadi magang di klinik saya. Ya, Apoteker Master. Terima kasih, Apoteker, atas kebaikan Anda.
Ini orang-orang tampak bahagia, dan ada rasa bangga di hati mereka. Adapun beberapa orang yang tersisa, mereka pergi dengan putus asa dengan ekspresi kekecewaan dan keengganan. Oke, pemutaran hari ini selesai. Yang Fan berdiri, melirik 9 orang di ruang sayap, dan berkata sambil tersenyum dapat bergabung dengan pusat medis Xianhong membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan yang jauh lebih unggul dari orang biasa. Malam ini, kalian semua, pergi ke pelayan istana untuk mendaftar. Besok pagi, Anda harus pergi ke klinik tepat waktu untuk membahas detailnya. Lusa, klinik akan resmi dibuka. Izinkan saya bertanya pertanyaan terakhir, di antara kalian 9, apakah kamu ingin berhenti? Tanda tanya. Apa? Mata Yang Fan tiba-tiba menjadi tajam, dan dia menyapu 9 orang sekarang masih terlalu terlambat untuk berhenti. Titik. Jelas tidak. Orang-orang ini menggelengkan kepala satu demi satu, wajah mereka tegas. Mari kita bicara tentang hal yang buruk, jika kamu berhenti di tengah jalan, kamu akan dihukum dengan upah ganda atau batu roh, jika kamu berani mengkhianati klinik, setelah. Yang Fan selesai berbicara, dia bangkit dan pergi, mengikuti oleh Hu Fei. Cheng Laoxian tinggal di ruang sayap dan mengobrol beberapa patah kata dengan mereka. Setelah beberapa saat, ketiga Yang Fan keluar dari Cui Weiju. Apakah Yao Shi yang puas? Cheng Laoxian bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tapi Chang Yun ini mungkin memiliki beberapa masalah. Seorang biksu berusia 14 tahun di tahap akhir pemurnian Qi, bahkan jika dia ditempatkan di pasukan budidaya umum, dia masih berada di tingkat pertama kejeniusan. Yang Fan berkata dengan ringan. Titik. Apakah dia benar-benar seorang biksu di tahap akhir pemurnian Qi? Orang tua itu benar-benar merindukannya. Cheng Laoxian sedikit tidak bisa dipercaya. Aku tidak salah, kata Yang Fan dengan percaya diri. Saya baru berusia 14 tahun, tetapi saya telah berkultivasi hingga tahap akhir pemurnian Qi. Kecepatan ini terlalu cepat. Saya pikir saya masih dalam tahap Qi Sensing ketika saya seusia saya. Cheng Laoxian menghela nafas pelan. Titik. Hehe, siapa yang tahu? Selama salah satu kualifikasi dan peluangnya cukup bagus, seseorang bisa menjadi luar biasa, dan jika keduanya bagus, seseorang bisa disebut melawan langit, kata Yang Fan sambil tersenyum. Titik. Jadi, mungkin ada yang salah dengan Chang Yun, jadi mengapa kamu menerimanya, Yao Shiyang? Tanya Cheng Laoxian. Saya telah mengamati ekspresinya dengan hati-hati sebelumnya. Emosinya yang sedih dan menyalahkan diri sendiri dapat beresonansi dengan jiwa. Mustahil untuk berbohong. Jika dia benar-benar berakting, maka saya harus mengagumi kemampuan aktingnya. Itu bahkan lebih benar. Haha, itu lebih benar dari kebenaran, dan itu masuk akal. Yang Fan dan Cheng Laoxian tertawa terbahak-bahak. Saat ini, malam sudah gelap, dan mereka bertiga meninggalkan kediaman Cui Wei dan bergegas keluar. Pada saat tertentu, Yang Fan berhenti dan sedikit mengernyit. Tangkap dia di sini, Yang Fan mencibir. Ketika Hu Fei mendengar ini, dia menghilang dari tempat dengan kekeh dari sosoknya, disertai dengan ledakan guntur, dan momentumnya sangat besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Hu Fei melompat puluhan kaki dan meraih sudut. Tolong, suara wanita lembut datang, menyedihkan. Huff, kamu berani mengikuti kami. Suara Hu Fei penuh amarah, dia mengulurkan tangannya untuk meraih gadis di sudut, dan kemudian melompat mundur dengan ringan. Mengapa kamu mengikuti kami? Yang Fan memandangi gadis cantik dan lembut di depannya, dan berkata dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Aku hanya ingin belajar kedokteran dari Lord Parmachis. Dai Lian menyeka air matanya, terlihat menyedihkan bagiku. Wajah yang begitu lembut dan cantik, dipadukan dengan penampilan yang menyedihkan ini, sudah cukup untuk membuat pria manapun merasa sayang. Apakah kamu benar-benar akan datang? Melihat keengganannya untuk menyerah, Yang Fan mengerutkan bibirnya sedikit, memikirkan sebuah rencana. Ya, Dai Lian menunjukkan kegembiraan, seolah dia melihat harapan. Oke, kebetulan saya kekurangan beberapa kuli di pusat medis ini. Setelah Anda datang ke sini, Anda akan bertanggung jawab untuk mencuci pakaian magang dan apoteker ini setiap hari, kata Yang Fan acuh tak acuh. Ini Dai Lian sedikit tidak bisa dipercaya, untuk gadis kecil yang begitu lembut, sebenarnya ada seorang pria yang tega membiarkannya melakukan pekerjaan kasar semacam ini. Kamu tidak mau. Yang Fan menunjukkan senyum licik itu bagus. Tidak, aku bersedia. Dai Lian menyela Yang Fan, Dai Lian dapat menanggung kesulitan. Jika dilakukan dengan baik, saya harap apoteker akan menerimanya. Sebagai magang. Kamu benar-benar ingin. Giliran Yang Fan yang tercengang. Ya, 100 ya.
Dai Liansheng berkata dengan cepat, takut Yang Fan akan menyesalinya. Yang Fan memandangnya dengan mata aneh, mengapa dia merasa bahwa wanita ini sedikit bermuka dua. Oke, oke. Yang Fan menghela nafas pelan, dan diam-diam menghela nafas. Mengapa kamu menarik begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu membuka klinik medis? Tampaknya dalam beberapa hari ke depan, akan ada menjadi bermain. Terima kasih, apoteker. Dai Lian sangat gembira, menangis, dan kecepatannya lebih cepat daripada mengubah wajah dalam komedi. Setelah menerima kuli ini, ketiga Yang Fan melanjutkan perjalanan mereka, menuju Istana Yan. Apa yang masih kamu lakukan dengan kami? Yang Fan mengerutkan kening, menatap Dai Lian. Dai Lian tunawisma. Dai Lian mulai menyeka air matanya lagi. Mendengar ini, Yang Fan langsung menjadi sedikit kesal, keterampilan akting gadis ini juga terlalu buruk, tadi cerah setelah hujan, tapi sekarang cerah dan mendung. Hehe, apakah kamu ingin mengikutiku? Yang Fan bertanya pura-pura penasaran. Ya, Dai Lian berbisik. Yah, yang pergi ke ibu kota sendirian, dan hanya membutuhkan seorang gadis pelayan, kata Yang Fan sambil tersenyum. Pembantu tidur. Begitu ucapan ini keluar, Cheng Laoxian terkejut, dan matanya hampir melotot. Mungkinkah Yang Yaoshi yang tampak lembut dan anggun ini sebenarnya adalah binatang buas berwajah manusia? Yang disebut gadis pelayan tidur dapat memahami artinya secara harfiah, itu bukan pelayan biasa, mirip dengan selir kelas 1, tetapi dengan status lebih rendah. Namun, dia tidak merasa aneh ketika memikirkannya, untuk wanita secantik dan semenarik Dai Lian, pria mana yang tidak ingin membawanya ke tempat tidur. Bagaimanapun, Yang Fan adalah pria yang kuat. Hanya saja terlalu banyak untuk membuat permintaan yang belak-belakan. Ini wajah cantik Dai Lian memerah, matanya mengelak, dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk dan semut, jika apoteker bersedia, jika saya bisa bersikap baik kepada Dai Lian, saya bersedia. Uff, Yang Fan hampir jatuh langsung ke tanah. Cheng Laoxian dan Hu Fei sama-sama pembudidaya abadi, meskipun suara Dai Lian sangat rendah, mereka dapat mendengar dengan jelas, dan keduanya memiliki ekspresi heran. Saya harap Master Apoteker tidak akan menggoda saya dengan lelucon. Mata Dai Lian seperti genangan air musim gugur yang menyentuh, menatap Yang Fan, mata yang cerah itu seperti pusaran yang tak terlihat, menarik perhatian semua orang. Maaf, yang benar-benar bercanda. Wajah Yang Fan menjadi dingin. Dai Lian terus menangis, dan suaranya bahkan merintih. Ayo pergi. Yang Fan mengabaikan wanita itu dan bergegas kembali ke Istana Yan. Karena apoteker membuat pernyataan seperti itu, bagaimana dia bisa menarik kembali apa yang dia katakan? Ini terkait dengan kepolosan Putri Tao. Dai Lian menempel erat padanya. Kamu masih polos. Yang Fan memberinya tatapan aneh, tapi mengabaikannya. Dai Lian mengikuti dari dekat, terjerat erat. Tenang. Yang Fan tiba-tiba berhenti, dan meliriknya dengan santai. Yang Fan melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin lembut menerpa wanita itu tepat pada waktunya. Teriakan datang dari langit malam Kyoto, dan bayangan mungil melintas di langit, menghadirkan parabola yang samar. Ayo pergi. Yang Fan memimpin dan berjalan maju tanpa melihatnya, diikuti oleh Hu Fei. Ini, Cheng Laoxian memiliki ekspresi aneh di wajahnya, serangan Yang Fan pasti terlalu kejam. Dia tidak tahan, dan melihat ke belakang. Sesaat kemudian, hanya untuk mendengar suara bang-bang-bang, Dai Lian jatuh ke dalam hutan lebat, pakaiannya robek oleh ranting-ranting, memperlihatkan sepotong besar kulit seputih salju. Apa yang terjadi? Beberapa pengemis yang telah menetapkan rumahnya di dekatnya mendengar gerakan itu dan menghampiri. Ketika mereka melihat pemandangan yang jauh lebih glamor di depan mereka, mata mereka kusam dan mulut mereka penuh ludah. Pergi, ayo pergi bersama, kata seorang pengemis tegas. Ya, lagi pula tidak ada orang di sini. Para pengemis itu segera berjalan menuju Dai Lian, yang lemah dan tak tertandingi kecantikannya. Dai Lian berteriak lagi, wajah kecilnya menjadi pucat karena ketakutan. Hei, para pengemis ini, semuanya dengan pakaian punk camping, rambut acak-acakan, bau di sekujur tubuh, terus menelan, dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Yang Fan dan ketiganya berjalan cepat, dan kembali ke Yan Wang Mansion setelah beberapa saat. Begitu dia kembali ke istana, pelayan kesehatan segera berkata kepada Yang Fan, guru kedokteran, pangeran memintamu untuk pergi belajar. Mengapa? Raja Yan tiba-tiba bertanya padaku. Yang Fan agak aneh, dia akan menangani masalah plakat di ruang medis. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan Xin Ningju. Rumah Pangeran Yan, ruang belajar. Yan Wang Yuwenli menghela nafas,
mengeluarkan token gelap, dan menyerahkannya kepada Yang Fan. Ini adalah Yang Fan sedikit bingung, tetapi ketika dia mendapatkan tokennya, dia menemukan bahwa ada 4 kata yang tertulis di atasnya. Dark Blood Dynasty. Ini adalah anisasi pembunuh bawah tanah terbesar di dunia yang membudidayakan makhluk abadi di Kyoto. Raja Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu sekarang diarahkan oleh Dark Blood Order, kamu akan menghadapi pembunuhan dari Dark Blood Dynasty. Dari contoh sebelumnya, kamu memiliki kurang dari 10% peluang untuk bertahan hidup, karena begitu Dark Blood Dynasty menerima tugas, tingkat keberhasilan menyelesaikan misi pembunuhan setinggi 99%. Menilai dari contoh sebelumnya, Anda memiliki peluang kurang dari 10% untuk bertahan hidup, karena begitu Dark Blood Dynasty menerima tugas tersebut, tingkat keberhasilan menyelesaikan tugas pembunuhan setinggi 99%. Nada suara Yu Wenli. Luar biasa bermartabat, dia menatap Yang Fan dengan tenang. Dark Blood Dynasty. Yang Fan terlihat tenang seperti biasa, dan berkata dengan sedikit terkejut, ini pertama kalinya aku mendengar tentang anisasi misterius yang bahkan dapat membunuh makhluk abadi. Ya, anisasi ini milik dunia dari budidaya abadi, yang pemimpinnya adalah seorang kultivator abadi yang melihat kepala dan ekor naga, dan tidak ada yang tahu wajah aslinya. Token darah hitam ini ditemukan di depan gerbang kompleks Anda. Gaya dinasti darah. Yu Wenli menjelaskan. Yang Fan terdiam sesaat, dan dengan lembut membelai token gelap di tangannya, bahannya terbuat dari baja presisi khusus dari dunia budidaya abadi. Dengan token ini saja, Yang Fan dapat memprediksi 1 atau 2 kekuatan dinasti darah hitam. Sebelum token ini muncul, Tuan yang mengintai di istana tidak menemukan petunjuk. Yang Fan merenung. Dia kebetulan berada jauh dari istana saat itu, dan pergi ke Cuiweiju bersama Cheng Laoxian. Tidak, Xie Ying berada di dekat Xin Ningju. Dia hanya memiliki perasaan aneh, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Yu Wenli tidak menyembunyikannya, dan berkata sebagai hal yang biasa yang kuat manusia di dunia budidaya abadi bukanlah manusia sekuler. Para ahli dapat membandingkan, belum lagi bahwa musuh diatur oleh Dark Blood Dynasty. Yang Fan mengangguk, sebenarnya seperti ini, mantra dan supernatural kekuatan yang dimiliki oleh para pembudidaya abadi sangat aneh, terlalu mudah untuk menyembunyikannya dari mata para pejuang sekuler. Xie Ying adalah pembangkit tenaga listrik bawaan paling menonjol di istana, dia memiliki perasaan bahwa musuh telah melewati akal sehatnya. Pangeran datang kepadaku karena dia mengkhawatirkan keselamatan putri kedua. Yang Fan berkata belak-belakan. Benar? Meskipun Dark Blood Dynasty umumnya hanya akan menyerang mangsa yang ditargetkan dan tidak akan melibatkan orang luar, tapi sebagai seorang ayah, aku tetap tidak bisa membahayakan putriku. Tentu saja, sebagai seorang apoteker, kamu Keliao juga objek perlindungan rumah Raja Yan, saya akan mengirimkan ahli untuk melindungi Anda secara diam-diam. Tapi Anda tidak bisa tinggal di Siningju lagi. Raja Yan langsung ke pokok permasalahan dan tidak pernah bertele-tele. Yang Fan menyukai gaya ini, dan mengangguk saya dapat memahami psikologi pangeran. Klinik medis yang telah selesai, dan dia akan pindah ke klinik medis sendiri besok. Bukankah apoteker khawatir tentang klinik medis mereka sendiri? Ada banyak tuan yang melindungi Yan Wangfu, yang lebih baik daripada kamu tinggal di luar. Yu Wenli terus terang berkata sebagai tamu istana, raja ini wajib bertanggung jawab atas keselamatanmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Yang Fan tersenyum. Sedikit saya ingin mengambil kepala Yang, tetapi saya ingin melihat seberapa kuat Dark Blood Dynasty ini. Apakah saya perlu mengirim seseorang untuk secara diam-diam melindungi ruang medis? Yu Wenxin bertanya. Tidak, dunia sekuler sebaiknya tidak terlibat dalam pertarungan di dunia budidaya abadi. Yang Fan mengubah topik pembicaraan lagi, dan berkata dengan datar di sini, Tuan yang memperingatkan bahwa selama periode ini, pangeran sebaiknya tidak kirim siapapun, jika tidak. Yu Wenli mengangguk, dia juga mengerti keseriusan masalah ini. Pertempuran di dunia kultivasi abadi lebih berbahaya dan menakutkan daripada di dunia sekuler, para kultivator yang berdiri di atas awan menentukan nasib surga, yang berada di luar jangkauan orang biasa. Setelah mengobrol beberapa kata lagi di ruang kerja, Yang Fan bangkit untuk pergi. Saya tidak tahu apa nama klinik medis yang dibuka oleh apoteker. Apakah Anda memerlukan bantuan rumah Raja Yan untuk mendukungnya ketika dibuka lusa? Tanya. Raja Yan, pusat medis Xianhong. Yang Fan menghilang dari ruang kerja dengan jentikan sosoknya. Yu Wenli berdiri di ruang kerja, membaca 4 kata ini dengan ringan pusat medis Xianhong. Dia tidak begitu mengerti makna dari putra kedua Xianhong, jadi dia hanya menebak secara diam-diam. Setelah kembali ke kediaman, Yang Fan segera menemui Yu Wenxin dan memberitahunya sesuatu.
Xin Er mengerti bahwa ayahku telah memberitahuku bahwa kakak yang harus berhati-hati dengan keselamatannya sendiri. Kata Yu Wenxin sedikit khawatir. Yang Fan mengangguk dan berkata, aku akan berhati-hati. Mengenai pembunuhan yang akan datang, Yang Fan tidak mengabaikannya, tetapi hatinya tenang. Kekuatannya sendiri lumayan, dia memiliki banyak kartu truf dan kartu truf misterius, ditambah pengawal pribadinya Hu Fei. Bahkan jika seorang biksu di masa pembangunan yayasan datang sendiri, dia masih bisa bertarung. Adapun biksu tingkat tinggi, mereka berdiri di atas awan dan memandang rendah semua makhluk hidup, dan mereka bahkan tidak mau repot-repot merendahkan diri untuk melakukan hal yang memalukan tersebut. Oleh karena itu, Yang Fan tidak memiliki sedikit pun rasa takut di hatinya, dan pikirannya sangat damai, tetapi dia tidak berniat menjadi saingan dalam cinta. Dengan mentalitas ini, Yang Fan kembali ke kediamannya. Begitu dia membuka pintu, pikiran Yang Fan membeku, dan dia akan mengorbankan senjata ajaib itu. Memanggil. Cahaya dingin keluar dari dalam rumah, itu adalah senjata tersembunyi berbentuk bulan sabit dengan kilatan lampu hijau di atasnya, tampaknya berlumuran racun. Ding! Dengan jentikan jarinya, Yang Fan dengan mudah menjentikkan senjata tersembunyi itu, dan melihat ke dalam ruangan dengan saksama. Di mana ada orang lain? Kabut kehidupan di tubuh Yang Fan langsung bergabung ke ruang sekitarnya, memasuki mode Mahatau, mengendalikan semua situasi di suatu area. Tidak, kecuali Yang Fan dan para pelayan sehat yang menunggu di halaman, tidak ada orang lain. Hah? Yang Fan menemukan mesin kecil yang terbuat dari kayu dan logam di dalam rumah, dengan peluncur di atasnya, yang dapat meluncurkan senjata tersembunyi. Dia melangkah maju, siap untuk mengambilnya dan melihat-lihat. Namun, pada saat berikutnya, dia berhenti, mundur dari rumah, dan kemudian menamparnya ke udara. Ledakan. Lampu hijau muda mengenai An. Klik. Pada saat berikutnya, bilah yang padat keluar dari mekanisme, menutupi ruang dengan radius Zhangsu. Siu 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 siu, lusinan. Bilah kecil itu, seperti gerimis, berubah menjadi cahaya dingin berbintang, ditembakkan kemana-mana di dalam rumah dalam sekejap mata, menembus papan kayu yang keras, dan mengeluarkan suara kepulan, kepulan, kepulan. Yang Fan mulai mengamati bilah kecil ini, dan semuanya diolesi dengan cahaya dingin. Dia secara acak mengambil sepotong dan mengamatinya, dan menemukan bahwa racun yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh mereka yang berada di bawah tahap akhir pemurnian Qi. Tampaknya ini baru babak pertama pembunuhan, dengan tentatif. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh. Musuh hanya meletakkan mekanisme di depan pintu rumah, begitu pintu dibuka, ia akan menyentuh sakelar dan menembakkan senjata tersembunyi pertama. Ketika mangsa menyentuh mekanisme di masa lalu, itu akan memicu pembunuh yang mengerikan. Tuan Apoteker, apa yang terjadi? Pada saat ini, pelayan kesehatan di halaman bergegas setelah mendengar berita itu. Tidak apa-apa Yang Fan tanpa sadar setuju. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan melihat ke arah pelayan yang sehat itu. Cici. Dengan kilatan cahaya dingin, senjata sihir yang tidak jelas tiba-tiba terbang keluar dari tangan pelayan sehat, menutupi kepala Yang Fan. Ekspresi Yang Fan membeku, dan dia segera berjongkok, dan senjata ajaib itu berubah menjadi cahaya dingin yang kabur, melewati kepalanya. Saat berikutnya, Yang Fan memiliki senjata ajaib ekstra di satu tangan, dan manik ungu gelap di tangan lainnya. Ini adalah Poison Tracer yang dia sempurnakan di kota Wuliu, yang dapat membunuh orang yang tidak terlihat di tengah. Dengan sedikit perbedaan, Yang Fan menghindari pukulan tak terduga lawan dan segera mengorbankan senjata ajaib dan harta racun dari manik-manik ungu tua. Dengan gemetar di hatinya, dia segera menuangkan mana ke dalam harta racun selama racun yang tak terlihat dan tidak berwujud ini digunakan, tidak ada yang bisa mundur sepenuhnya di bawah periode konsentrasi. Tetapi pada saat ini, sosok pelayan sehat berkedip, dia bahkan tidak peduli dengan senjata ajaib yang ditembakkan, sosoknya berkedip, dan dia berubah menjadi hantu, melompat ke kejauhan, terbang di atas atap dan dinding, dan bahkan terbang sia-sia, beberapa kali lebih tinggi dari master seni bela diri di dunia sekuler. Jika Anda melewatkan pukulan, segera lari. Pembunuh ini benar-benar menentukan, dan Yang Fan tidak bisa tidak diam-diam mengaguminya. Jika pihak lain tidak pergi nanti, dia mungkin diracuni oleh racun tak terlihat di harta racun, dan dia akan diracuni sampai mati. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa lari? Yang Fan tersenyum dingin, dan ketika pelayan yang sehat baru saja melarikan diri dari Zhangsu, dia mengejarnya, melompat dan terbang ke udara. Gumpalan cahaya zamrud berkedip-kedip di kehampaan, dan tubuhnya mengambil beberapa langkah di udara, menempuh jarak beberapa kaki. Batalkan langkah. Pelajari sekarang dan jual sekarang.
Ini adalah keterampilan ringan tertinggi dalam legenda dunia sekuler. Sejak Wu Shuang bertarung dengan Raja Yan, Yang Fan telah mengamati cara mereka tinggal dan bergerak dalam kehampaan untuk waktu yang singkat. Sekarang, melihat si pembunuh melakukan teknik Void Step, aura pada tingkat konsentrasi di tubuhnya secara alami akan beredar, berhasil mereplikasi seni bela diri yang tiada taraf ini. Pelayan yang sehat itu mendengar angin kencang datang dari udara di belakangnya, melirik ke belakang dari sudut matanya, merasa ngeri di dalam hatinya, dan dengan cepat berguling-guling di tanah. Ledakan, pedang terbang senjata ajaib di tangan Yang Fan menghantam tanah, membelah lubang yang dalam, dan lapisan tanah retak, menunjukkan kekuatannya. Namun dengan cara ini, pedang terbang Yang Fan juga menembus lapisan tanah dan tidak dapat ditarik kembali dengan segera. Ledakan, pembunuh itu tiba-tiba meremas sesuatu di tangannya, dan kabut cahaya yang kuat meledak di tempat itu, dan dia sendiri tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dan tubuhnya menghilang begitu saja. Yang Fan menutup matanya tanpa sadar, memindai dengan kesadarannya. Kecepatan aktivasi kesadaran ilahi jauh lebih cepat daripada mode kemahatauan. Akibatnya, kesadarannya menangkap jejak putra ini melarikan diri. Anehnya, Yang Fan tidak segera mengejar, tetapi hanya berdiri di sana dan menonton. Melihat bahwa dia tidak mengejarnya, si pembunuh menghela nafas lega. Jika Anda melewatkan satu pukulan, segera kabur, ini adalah salah satu prinsip yang dianut oleh para pembunuh di dalam Dark Blood Dynasty. Yang Fan memiliki pemahaman awal tentang karakteristik dan informasi dasar anisasi ini melalui percakapan dengan Yu Wenli di ruang kerja barusan. Di mana kemana kamu lari? Pembunuh itu baru saja melarikan diri beberapa meter jauhnya, ketika seorang pemuda yang sangat jelek tiba-tiba diantar ke depannya, dengan kilatan petir yang memancarkan api kemerahan di tangannya. Tiba-tiba, tekanan kuat menghantam. Engah. Sinar petir kecil keluar dari tangannya, kecepatannya menakutkan, dan itu mengenai tubuhnya dalam sekejap. Tiba-tiba, tubuh si pembunuh membeku, mati rasa, tidak bisa bergerak. Yang Fan berdiri menonton dari kejauhan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia tidak berharap Hu Fei melakukan hal seperti itu. Di tangannya, kekuatan supernatural guntur dan kilat tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan kontrol seperti itu. Tangkap dia di sini. Yang Fan berdiri di kejauhan dan berkata melalui transmisi suara. Setelah begitu banyak berlari, Yang Fan memutuskan untuk mengekspos sebagian dari kekuatannya dan menunjukkan perasaan ilahi, yang tidak hanya membuat Hu Fei menyingkirkan penghinaannya, tetapi juga secara efektif memainkan peran sebagai pengawal pribadi. Mendengar ini, Hu Fei mengulurkan tangannya untuk mengambil rok si pembunuh, dan menepuk perutnya dengan tangan yang lain, menyegel kekuatan sihirnya. Dalam 3 atau 2 langkah, Hu Fei terbang dan melemparkan pembunuhnya ke kaki Yang Fan. Yang Fan tidak menunjukkan belas kasihan, menginjak nyeri dadanya, dan berkata. Sambil mencibir, seorang kultivator kecil di tahap akhir penyempurnaan Qi, Anda ingin membunuh saya hanya karena Anda. Katakan padaku, siapa yang menyewamu untuk membunuhku? Yang Fan menatap matanya, kekuatan paksaan turun, membuat si pembunuh gemetar, dan menatap Yang Fan dengan ketakutan. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa pihak lain pasti tidak sesederhana apoteker dalam tahap pemurnian Qi. Dengan paksaan spiritual ini, pihak lain pasti melangkah ke tahap konsentrasi. Membunuh seorang kultivator di tahap konsentrasi, di waktu normal, bahkan jika dia diberi 10 nyali, dia tidak akan berani melakukannya. Saat ini, dia membenci penanggung jawab intelijen dalam anisasi. Kesalahan kecil dalam memperkirakan kekuatan target mangsa dapat menyebabkan seluruh misi gagal. Terlebih lagi, kekuatan target dalam intelijen berbeda dari kekuatan sebenarnya lebih dari beberapa kali. Aku seorang pembunuh. Aku hanya bertanggung jawab untuk menerima tugas. Aku tidak tahu siapa yang menyewanya. Suara serak keluar dari mulut si pembunuh. Benarkah? Yang Fan bertanya dengan ragu. Bahkan jika kamu mencari jiwaku, itu akan sia-sia. Karena itu, si pembunuh menutup matanya, seolah menunggu kematian. Saat ini, para penjaga di istana mendengar gerakan itu dan bergegas mendekat. Dengan keras, sekelompok lebih dari selusin penjaga istana bergegas dan dengan kuat menjebak pembunuh yang tergeletak di tanah. Tuanku, apa yang terjadi di sini? Kepala penjaga bertanya dengan sedikit hormat. Dia adalah seorang pembunuh, berniat untuk membunuh apoteker ini, tetapi ditundukkan oleh pengawal pribadiku, kata Yang Fan datar. Bisakah Anda menyerahkannya ke istana untuk dibuang dan diinterogasi? Tanya kepala penjaga, dan bawahannya sudah membawa tali itu. Tidak wajah Yang Fan menjadi gelap. Orang ini tahu keterampilan iblis dan hampir membunuhku. Aku tidak bisa menyerahkannya padamu.
Pada saat yang sama, kekuatan immortal Hong Jue di tubuhnya terbalik dan dilepaskan dengan cara yang tak terbayangkan. Ini kepala penjaga tidak berharap Yang Fan menolak. Saat berikutnya, dia hanya merasakan nafas kematian datang. Ketika dia bereaksi, Yang Fan sudah pergi. Mati. Dia sudah mati. Seru seorang penjaga. Kepala penjaga melihat ke samping dan terkejut, hanya untuk melihat bahwa si pembunuh, yang baru saja hidup, telah mati kehabisan darah dari 7 lubangnya. Mati. Bagaimana dia mati? Para penjaga ini berkeringat dingin, dan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah yang ditinggalkan Yang Fan, dengan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Segera, mereka membawa mayat itu pergi dan melaporkan masalah itu kepada pramugara. Manajer lama datang sendiri dan segera meminta otopsi, dan dia melaporkan masalah tersebut kepada Raja Yan dalam semalam. Pembunuh. Raja Yan merenung, aku tidak menyangka Dark Blood Dynasty akan mengirim seseorang ke sini secepat ini. Blood Dynasty juga meremehkan kekuatannya. Tuanku, jadi misi Dark Blood Dynasty gagal. Bos bertanya dengan rasa ingin tahu. Kegagalan. Yan Wang mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata menurut praktik yang biasa, ini hanya putaran pertama pembunuh, dan akan ada 2 lagi. Jika mereka dapat menghindari 3 pembunuhan, Dark Blood Dynasty akan berhenti. Tambahkan lebih banyak uang atau batu roh dari dunia membudidayakan keabadian. Apakah ada 2 pembunuhan lagi? Yang Fan kembali ke kamar, mengelus token darah hitam di tangannya, dan bergumam, tidak ada kekhawatiran di matanya, apalagi ketakutan, tetapi sedikit antisipasi dan kegembiraan. Dia mengerti bahwa ketika menghadapi situasi seperti itu, tidak boleh ada sedikit pun gentar atau ketakutan. Bagaimanapun, mengambil tindakan pencegahan secara membabi buta bukanlah strategi yang baik. Seperti kata pepatah, mudah untuk bersembunyi dengan pedang yang cerah, tetapi sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi. Saya harus memikirkan tindakan balasan pikiran Yang Fan berlari dengan cepat, dan dia dengan cepat memikirkan kupu-kupu yang dia temui di Cui Weiju malam ini, teratai. Titik. Di permukaan, Delian terlihat seperti gadis biasa, dan bahkan Yang Fan melirik dengan indera spiritualnya, itulah hasilnya. Namun, dia selalu merasa gadis ini tidak seperti manusia, dari pesona uniknya dan fungsi vital di tubuhnya, dia bisa berspekulasi 1 atau 2. Wanita ini sangat cantik, tetapi tampaknya dia telah mengembangkan semacam pesona, tetapi Yang Fan tidak dapat merasakan mana di tubuhnya. Ada hal lain yang meragukan, yaitu Chang Yun, seorang anak laki-laki dengan pengalaman hidup yang menyedihkan. Yang Fan juga memiliki keraguan tentang anak laki-laki ini, tetapi dia dapat sangat memahami emosi di mata Chang Yun yang dapat beresonansi dengan jiwa. Malam itu, Yang Fan mengatur nafasnya dan bermeditasi, dan mulai berlatih Jiu Demon Art. Karena kekuatan sihir Xian Hong Jue miliknya telah dipromosikan ke tahap tengah konsentrasi, kekuatan sihirnya akan ditingkatkan. Seperti di masa lalu, dengan dukungan dari ranah Xian Hong Jue, kecepatan peningkatan seni iblis Jiu Yu sangat cepat, secara langsung mengabaikan persyaratan ketat dari latihan ini pada bakat dan pemahaman. Pada saat yang sama, Yang Fan juga menemukan situasi, sejak dia mendapat pencerahan pada mata air energi sihir dan memahami esensi dari cara sihir, dia merasa seperti ikan di air ketika dia mempraktikkan keterampilan sihir dan kekuatan sihir. Keesokan paginya, Yang Fan menghembuskan napas ringan dan menarik kekuatan sihirnya. Kekuatan lembut dan ramah Xian Hong Jue menyembunyikan energi sihir di tubuhnya menjadi 0. Berjalan keluar dari halaman, dia menemukan bahwa istana telah mengatur seorang pelayan baru untuknya. Yang Fan memandang pelayan yang sehat itu beberapa kali, dan dengan tenang menuliskan auranya, untuk berjaga-jaga. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar pembunuhnya tidak akan mengulangi trik lama. Aku akan meninggalkan Wang Fu hari ini, dan kamu tidak perlu melayaniku lagi. Yang Fan mengemasi barang-barangnya, menyapa Yu Wenxin, meninggalkan istana, dan pergi ke kliniknya sendiri. Ketika saya pertama kali tiba di pusat medis, saya menemukan bahwa magang dan apoteker yang direkrut kemarin semuanya telah tiba. Selain itu, ada beberapa dokter sekuler dan pekerja lain-lain di balai kesehatan. Saat ini, ada bau obat yang menyengat di aula medis, dan sejumlah besar orang di istana memulai pekerjaan perencanaan akhir. Yang Fan memeriksanya sebentar, dan menemukan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan pemikirannya sendiri, jadi dia mengangguk puas. Jadi, dia datang ke ruang pribadinya di lantai 5 gedung medis. Lantai 5 gedung medis memiliki banyak ruang, dengan tempat tidur, ruang belajar, dan gudang. Dekorasi interiornya sangat nyaman. Yang Fan kebetulan melihat sebuah plakat, mungkin dikirim oleh pramugara. Oleh karena itu, Yang Fan mengeluarkan pena tinta yang unik di dunia budidaya makhluk abadi dari tas penyimpanan.
Mengambil sikat besar, Yang Fan memandangi plakat di depannya dengan tenang, perlahan mengatur napasnya, dan tanpa sadar memasuki konsep artistik unik Xian Hongjue. Dalam benak saya, formula misterius dan tidak jelas serta rune kuno di bab pemurnian Qi dan bab konsentrasi melayang-layang, mentransmisikan suara yang tidak dapat dijelaskan dan kosong, secara samar menguraikan puncak gunung es dari hukum primordial alam semesta primordial. Pada saat ini, indranya berkembang ribuan kali, dan kabut kehidupan di tubuhnya menyatu ke setiap inci ruang di sekitarnya, menciptakan resonansi aneh dengan aliran kehidupan yang tak ada habisnya antara langit dan bumi. Modus surgawi. Jantung Yang Fan berdenyut. Antara langit dan bumi, aliran kehidupan yang luas bergetar, bergema dengan aliran kehidupan di tubuhnya dengan Yang Fan sebagai pusatnya, dalam radius 100 mil, aura langit dan bumi bergejolak. Bahkan, sekelompok sinar cahaya berwarna-warni yang misterius muncul di langit Kyoto. Pemandangan yang begitu indah telah membangkitkan keheranan ribuan manusia. Pada saat ini, kabut kehidupan yang tak berujung beresonansi dengan aliran kehidupan di luar, dan membangun jembatan dalam kegelapan, di mana Yang Fan juga menyentuh alam tertinggi yang tidak jelas. Perasaan seperti itu, seolah-olah memiliki kesaktian yang maha tahu, maha kuasa, menghembuskan aura langit dan bumi sambil bernafas, seperti ikan di dalam air, mengendalikan segala sesuatu di indera. Yang Fan mengerti bahwa setelah terakhir kali dalam perahu langit, dia sekali lagi menyentuh konsepsi artistik tentang supremasi surga dan manusia. Namun, fluktuasi abnormal dari aura langit dan bumi yang perkasa juga telah menarik perhatian banyak pembudidaya abadi di Kyoto. Yang Fan memperhatikan hal ini dan dengan cepat menahan kabut kehidupan. Sinar cahaya berwarna-warni di atas Kyoto segera menghilang, menyebabkan beberapa pembudidaya abadi yang ingin melacak kehilangan petunjuk. Tetapi ketika dia dengan sengaja menahan diri, alam surga dan manusia yang halus dan misterius menjadi semakin kabur dan jauh. Yang Fan menghela nafas pelan, mengetahui bahwa hari ini tidak dapat diubah, matanya tertuju pada plakat, dan kata-kata Xian Hongjue muncul di benaknya. Rumus ajaib Xian Hongjue seperti kebenaran yang ada di zaman kuno, berputar tanpa henti. Tiba-tiba, mata Yang Fan berbinar, dan warna magis mekar, jubahnya tidak berangin dan rambutnya tergerai dengan lembut. Dia menendang ringan dengan kakinya, dan plakat di sebelahnya memantul ke udara dengan keras, tepat setinggi matanya. Berbisik, Yang Fan melesat seperti kilat pada saat ini, waktu seakan berhenti, kecepatan plak yang jatuh ke tanah menjadi sangat lambat, dan gerakannya tidak lambat atau cepat. Pusat medis Xian Hong. Hanya dalam setengah tarikan napas, 4 segel kuno yang anggun tercetak di atas plakat, sekilas karakter-karakter itu tampak hidup. Secara khusus, putra kedua dari Xian Hong tampaknya telah memberinya prinsip yang tak ada habisnya. Yang Fan menarik penanya dan menghembuskan napas, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menangkap plakat yang akan jatuh ke tanah dengan selisih kecil. Sukses! Yang Fan menyingkirkan plakat itu dan menatapnya dengan tenang melalui segel kuno Xianyun yang sederhana. Ada sedikit lebih banyak pemahaman di matanya, dan lebih banyak pemahaman tentang Xian Hongjue. Setelah sekian lama, dia memalingkan muka, masih sedikit tidak percaya benarkah ini yang bisa saya tulis. Ketika dia membuka klinik medis di kota Wuliu terakhir kali, dia juga menulis prasasti, dan mengikuti konsep artistik Xian Hongjue datang secara alami, dan itu juga melampaui dia seharusnya memiliki batas level. Tapi kali ini, dia selesai mengukir 4 kata di tepi model manusia surga yang berkabut dan misterius, dan menyuntikkan makna tak terbatas dari Xian Hongjue ke dalam benaknya. Yang Fan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan menemukan bahwa kekuatan kesadaran spiritualnya telah berlipat ganda, dan dia dengan mudah menyapu area dalam radius 2 mil. Kekuatan kesadaran telah meningkat. Yang Fan sangat terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Terakhir kali saya menyentuh alam surga dan manusia, alam jiwa saya langsung diangkat dari tahap pemurnian Qi ke konsentrasi Dzogchen. Namun kali ini, langsung menembus ke tingkat periode pembangunan pondasi. Dengan kata lain, kekuatan kesadaran spiritual Yang Fan saat ini dapat dibandingkan dengan para biksu pada periode pendirian yayasan. Tidak benar, Yang Fan memeriksa tubuhnya dan menemukan beberapa gejala. Saat berikutnya, dia bahkan lebih gembira. Ternyata tidak hanya kekuatan kesadarannya yang meningkat, tetapi kultivasi manapun meningkat, alam Xian Hongjue telah dinaikkan dari tahap konsentrasi tengah ke tahap konsentrasi akhir. Berkonsentrasi pada tahap akhir, Yang Fan tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari setahun, dia akan dipromosikan dari orang yang tidak berguna ke keadaan konsentrasi terlambat. Dengan kultivasinya pada tahap akhir konsentrasi dan alam kesadaran spiritual pada tahap awal pendirian yayasan, ditambah dengan berbagai kartu truf dan kartu trufnya,
dia pasti tidak terkalahkan di tahap konsentrasi, bahkan jika dia bertemu dengan seorang biksu di tahap awal pendirian yayasan, dia akan bisa bertarung. Yang Fan menghela nafas lega dalam kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tuannya Liu Wuhen sebelum dia pergi sebelum. Anda memasuki periode pembangunan yayasan, guru hanya dapat memberitahu Anda begitu banyak. Ketika Anda memiliki cukup kekuatan kuat, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Masa pembangunan fondasi. Titik terang mekar di mata Yang Fan, seolah dia melihat harapan yang tak terbatas. Yang dimaksud Liu Wuhen adalah bahwa hanya setelah memasuki periode pembangunan yayasan, Yang Fan dapat mengejar hal-hal yang berkaitan dengan ayahnya Yang Tian dengan alasan perlindungan diri. Namun, di mata kultivator es tingkat rendah, periode pembangunan pondasi pasti milik orang-orang tingkat tinggi, mereka telah menguasai kekuatan supernatural yang tidak bisa diremehkan, dan mereka juga menjadi penghalang sebelum memasuki kultivator es tingkat tinggi. Tetapi sangat sulit untuk berhasil membangun fondasi, dan kemungkinannya lebih dari 10 kali lebih sulit daripada menerobos dari tahap pemurnian Qi ke tahap konsentrasi. Melihat dunia budidaya keabadian, berapa banyak kultivator es yang tetap dalam tahap konsentrasi dan tidak dapat melangkah ke jajaran master di tahap pembangunan pondasi. Sayang sekali mode surga dan manusia tidak bisa dipaksakan. Yang Fan menghela nafas pelan. Setelah tinta khusus di plakat mengering, dia memanggangnya dengan api sebentar sebelum mengambilnya dan meninggalkannya pusat medis Xianhong menjadi miliknya ruang pribadi. Kalian semua, gantung plakat ini. Perintah Yang Fan. Ya, Master Apoteker. Orang-orang ini adalah tenaga istana. Setelah beberapa saat, plakat pusat medis Xianhong akhirnya digantung. Yang Fan berdiri di bawah, melihatnya, dan mengangguk berulang kali. Yang Yaoshi, yang menulis kata-kata di plakat ini, aku merasa aneh, aku merasa tidak bisa menjelaskannya. Apoteker tua Lu Hong memandangi plakat itu dengan wajah bingung. Hehe, ini adalah pertanyaan dari orang luar biasa yang mengajari saya keterampilan medis. Yang Fan sedikit tersenyum. Pada saat ini, Hu Fei juga datang, dia menatap kosong pada kata-kata di plakat, dan tinggal di sana untuk waktu yang lama, melihat lama. Ada apa denganmu? Yang Fan melambaikan tangannya di depannya. Aku juga tidak tahu. Hu Fei menarik pandangannya, dan masih menatap plakat itu dengan enggan. Yang Fan menatapnya dengan mata aneh, hanya untuk merasakan beberapa perubahan halus pada aura bocah ini. Aku akan berlatih sebentar. Hu Fei akhirnya bereaksi dan berkata kepada Yang Fan. Oke, kamu pergi ke lantai 5. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Setelah Hu Fei pergi, Yang Fan mulai berkeliling klinik lagi untuk melihat detail apa yang perlu diperbaiki. Sore harinya, dia memanggil semua apoteker dan magang dan memberi mereka beberapa aturan dan tindakan pencegahan. Mengapa kamu di sini juga? Wajah Yang Fan berubah serius, dan dia mengalihkan pandangannya ke seorang gadis cantik dan lezat, yaitu Dielian yang menguntit dan memukuli kemarin. Bukankah aku datang untuk menjadi kuli? Dailian berkata dengan menyedihkan. Saya hanya memanggil apoteker dan magang, jadi Anda tidak perlu masuk, kata Yang Fan dengan acuh tak acuh. Mata cerah Dielian memerah, seolah-olah dia telah menderita keluhan yang hebat, yang membuat para magang dan apoteker yang hadir merasa tak tertahankan. Kamu hanya meremehkanku. Dailian menyeka air matanya dan berlari keluar dengan wajah sedih. Yang Fan memandangnya dengan heran, mengapa dia merasa kemampuan akting gadis ini telah meningkat, dan suasana hatinya benar-benar tidak stabil, mungkinkah sesuatu terjadi tadi malam. Mata cerah Dielian merah dan bengkak, dia menyeka air matanya, dan berlari keluar dengan marah, terlihat sangat bersalah. Yang Fan merasa bahwa keterampilan akting wanita ini sedikit meningkat, dan dia menangkap fluktuasi emosional di dalam hatinya. Dielian berlari sepanjang jalan, meninggalkan pusat medis Xianhong, dan sampai di bagian dalam toko kelontong terdekat. Tuan, saya tidak ingin melakukan tugas ini, tolong buka segel saya. Dailian menangis kepada seorang pria misterius berjubah hitam dan bertopeng hitam di depannya. Kenapa? Suara pria misterius itu tidak asin, tetapi sedikit serak kamu adalah salah satu murid favoritku. Tapi orang itu terlalu sulit untuk dilayani. Dia sama sekali tidak tertarik padaku. Dailian menangis. Pria misterius itu menghela nafas pelan ini karena kamu belum melakukan tugas dengan sepenuh hati. Jika kamu seorang pemalas, kamu dapat membuat target terpesona oleh kecantikan dan pesonamu yang tak tertandingi. Orang itu sangat sulit untuk dihadapi, bersabarlah, ini juga semacam ujian dan amarah untukmu. Iya, Tuan Dailian menjadi tenang, menyeka air matanya, dan beberapa senyuman menyentuh muncul di wajahnya yang cantik.
Ada sedikit persetujuan di mata dalam pria misterius itu, dan dia mengangguk dan berkata, bahkan jika itu akting, kamu harus menaruh hatimu ke dalamnya. Itu untuk membuka segelmu, agar tidak menghadapi situasi seperti tadi malam. Pria misterius berjubah hitam mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Dailian. Terima kasih, Tuan. Dailian dengan cepat mengambil pil itu dan menyimpannya dengan benar. Lanjutkan. Pria misterius itu berkata, sosoknya berubah menjadi bola cahaya, dan menghilang ke toko kelontong yang tampaknya biasa ini. Dailian melihat ke tempat tuannya menghilang, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bergumam misi guru kali ini benar-benar aneh. Dia tidak banyak berhenti, dan kembali ke pusat medis Xianhong. Begitu dia naik ke atas, Dailian kebetulan bertemu dengan Yang Fan. Kemana kamu pergi sekarang? Yang Fan bertanya dengan tenang. Dailian tercengang, saat menghadapi Yang Fan, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, aku baru saja keluar untuk berjalan-jalan, dan sekarang aku telah mengambil keputusan, bisik Dailian. Oh, keputusan apa? Yang Fan bertanya dengan penuh minat. Baru saja, perasaan spiritualnya telah mengikuti wanita ini keluar, hanya untuk menemukan pemandangan yang aneh. Dailian berjalan ke toko kelontong, dan kemudian kehilangan aura dan jejaknya secara misterius, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Tetapi setelah sekian lama, wanita itu muncul kembali dari udara tipis dan kembali ke ruang medis. Dailian memutuskan untuk tinggal di pusat medis, tidak takut kesulitan, kelelahan, atau intimidasi, dia pasti akan membuat apoteker terkesan dengan hatinya, dan menerima saya sebagai magang. Mata Dailian menunjukkan jejak keras kepala dan pantang menyerah. Oke, kata Yang Fan mengejek, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan bertanggung jawab untuk mencuci pakaian semua apoteker dan magang di gedung medis, dan Anda juga akan bertanggung jawab untuk membersihkan 4 lantai pertama gedung medis. Adapun lantai 5 gedung medis, tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan masuk, jika tidak, Anda akan segera dikeluarkan. Saya pasti akan melakukannya dengan baik. Dailian memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tanpa jejak, keluhan atau keluhan, sebaliknya dia sangat positif dan optimis. Yang Fan sedikit terkejut, mengabaikan wanita itu dan mulai sibuk. Pusat medis Xianhong dibagi menjadi 5 lantai. Lantai pertama dan kedua untuk manusia untuk menyembuhkan luka dan penyakit mereka. Lantai ketiga dirawat oleh 4 apoteker dari dunia budidaya keabadian. Dan Yang Fan hanya perlu duduk di lantai 4, menunggu cedera, dia bahkan tidak repot-repot bergerak. Dengan kultivasinya saat ini di tahap akhir konsentrasi, luka yang dideritanya pada tahap pemurnian Qi biasa mungkin tidak efektif dalam pengobatan. Setelah setengah hari perencanaan, tata letak seluruh aula medis telah diatur dengan benar, dan tidak ada kekurangan yang ditemukan. Untuk mencegah pengintaian, Yang Fan juga secara khusus membuat banyak larangan kuat di lantai 4 dan 5 pusat medis. Ruang pribadi di lantai 5 tidak hanya dilarang, tetapi juga membentuk formasi kecil. Bahkan jika kultivator es pada masa pembangunan yayasan datang sendiri, mereka tidak akan dapat memata-matai situasi di lantai 4 dan 5. Malam itu, Yang Fan meluangkan waktu untuk kembali ke istana, pertama-tama memeriksa kondisi Yu Wenxin, dan merasa bahwa Jiu Susuanmai di tubuh wanita itu sedang bangkit, dan dia bahkan bisa merasakan misteri jejak yang bergema dengan bintang-bintang, di langit malam, kekuatan. Setelah itu, dia pergi menemui Raja Yan Yuwenli lagi untuk menjelaskan niatnya. Hehe, tidak masalah, aku membuat proposal ini kemarin. Besok, aula pembukaan pusat medis Xianhong, aku, rumah Pangeran Yan, dan bahkan keluarga Yuwen akan membantu dengan segenap kekuatanku, kata Yuwenli dengan berani. Keluarga Yuwen, itu yang terbaik. Terima kasih, Tuan Yang. Yang Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia hanya ingin Raja Yan mendukungnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain dapat memenangkan keluarga Yuwen di belakangnya. Namun, Yang Fan tidak merasa aneh ketika dia berpikir bahwa Yuwenli sendiri memiliki kekuatan melebihi rata-rata biksu tingkat konsentrasi. Baik di dunia budidaya abadi atau di dunia sekuler, status ditentukan oleh kekuatan, dan status Raja Yan di keluarga Yuwen tidak akan rendah. Sebaliknya, kamu sepertinya menaruh semua pikiranmu di aula medis. Tidakkah kamu khawatir tentang pembunuhan Dark Blood Dynasty? Raja Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Fan berkata dengan enteng, saya harap putaran pembunuhan berikutnya tidak akan terlalu lemah untuk lawan. Sepertinya apoteker sangat percaya diri. Ngomong-ngomong, saya juga ingin memberitahu Anda beberapa informasi tentang anisasi ini. Itu Dark Blood Dynasty adalah anisasi yang sangat kompleks,
terbagi menjadi anggota internal dan anggota eksternal, dan tugas anggotanya tidak terbatas pada pembunuhan. Yan Wang menjelaskan, anggota internal dan anggota eksternal, apa perbedaan antara keduanya? Yang Fan bertanya. Yang pertama dilatih di dalam anisasi dan benar-benar setia. Anggota luar bisa menjadi pembudidaya abadi atau seniman bela diri di Kyoto, atau bahkan manusia biasa selama seseorang dapat menetapkan harga dan memajukan sebagian darinya di muka, tugas akan selesai. Itu bisa diambil alih oleh anggota eksternal, kata Yan Wang. Aku tidak berharap pangeran mengetahui anisasi ini dengan baik. Apakah kamu juga salah satu anggota eksternal? Yang Fan menggoda. Haha, apoteker itu bercanda. Ekspresi Raja Yan sedikit berubah, dia tertawa, dan berkata sambil tersenyum anggota eksternal tidak teratur, di waktu normal, mereka hanyalah prajurit biasa atau pembudidaya abadi. Anda bisa menjadi satu dari anggota luar. Jadi, siapapun di sekitarku mungkin adalah pembunuh yang dikirim oleh Dark Blood Dynasty. Yang Fan menunjukkan keheranan. Itu benar, ini sebenarnya didorong oleh keuntungan. Pembunuhan apoteker kemarin harus menjadi anggota internal Dark Blood Dynasty. Pembunuhan semacam ini hanya akan terjadi 3 kali, dan setiap kali lebih kuat. Sedangkan untuk mengejar anggota eksternal, maka tidak ada batasan berapa kali, tetapi ada batas waktu tertentu, dan itu akan menjadi tidak valid setelah tanggal kedaluarsa. Terima kasih. Atas saran Anda, Tuan Yang, saya mengerti. Yang Fan tampak tenang seperti biasa, mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Yan, dan diam-diam berkata tampaknya Raja Yan pasti memiliki hubungan dengan Dark Blood Dynasty. Ada hubungan bisnis sudah larut malam. Dan anginnya agak dingin. Yang Fan memperhatikan suasana yang tidak biasa. Begitu dia berjalan ke jalan yang sepi, beberapa pria bertopeng tiba-tiba terbunuh di depannya, dan beberapa senjata pedang terbang ke arahnya. Itu datang sangat cepat. Yang Fan mengerutkan bibirnya sedikit, mengeluarkan pedang terbang, dan memegangnya di tangannya untuk memblokirnya dengan ringan. Ding ding ding. 3 atau 2 kali, serangan ini berhasil dipukul mundur. Harus mati. Ayo pergi bersama. Jika kamu membunuh putra ini, kamu akan mendapatkan 10.000 tael emas, 300 batu roh, dan 2 senjata sihir kelas atas. Putri Duyung ini adalah tas campuran, kebanyakan dari mereka abadi pembudidaya, dan ada juga beberapa prajurit bawaan. Yang Fan memandang orang-orang ini dengan dingin, dan menuangkan mana ke dalam poison tracer di tangannya, tetapi dia melayang, terbang di atas atap dan dinding, dan berjalan di udara, seanggun peri. Dalam waktu singkat, dia berjalan mengelilingi para pembunuh ini. Berdebar, berdebar, plop, kemanapun itu berlalu, semua pembunuh jatuh ke tanah satu demi satu, sekarat karena racun. Huff! Gerombolan. Yang Fan menyingkirkan harta racun dan terbang kembali ke pusat medis Xianhong. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa sosok muncul dari sudut yang gelap. Apoteker ini terlalu menakutkan. Sepertinya dia bukan biksu di tengah periode pemurnian Qi. Saya kira dia setidaknya memiliki tingkat kultivasi pelatihan Qi kesempurnaan besar. Lupakan saja, mari kita serahkan misi ini dan biarkan anggota internal Dark Blood Dynasty sakit kepala. Segera, beberapa dari mereka menyerah. Benar, meskipun menawarkan hadiah sangat menarik, orang ini benar-benar orang yang berbahaya. Titik-titik. Yang Fan kembali ke lantai 5 pusat medis, melatih keterampilan sihir, dan mencapai tahap tengah berkonsentrasi tanpa hambatan. Setelah berlatih beberapa hari lagi, saya khawatir itu akan dapat mencapai tahap akhir konsentrasi. Namun, ketika memadatkan api setan hantu, Yang Fan samar-samar bisa merasakan keberadaan yang tampaknya berdiri di atas awan, memegang api ajaib serupa di tangannya, dan memandang rendah semua makhluk hidup di dunia. Titik. Keberadaan yang kuat dalam kegelapan, meskipun jauh darinya, masih menekan hatinya dan gemetar, dan rasa krisis tidak pernah hilang. Tidak ada yang terjadi dalam semalam, dan kekuatan sihir meningkat tajam. Keesokan harinya, ketika dia keluar dari lantai 5 pusat medis Xianhong, dia menemukan bahwa seluruh pusat medis dihiasi dengan lampu dan hiasan, dan sangat meriah, banyak orang yang datang berkunjung dan merayakannya. Di sini, Yang Fan menemukan banyak orang yang dia kenal Cheng Laoxian, Cheng Yunfei, Yu Wenxin, Xiao Junzu, He Yaoshi, dan beberapa orang yang muncul di perjamuan istana terakhir kali. Singkatnya, pusat medis yang besar itu tampak agak ramai. Pada saat yang sama, banyak orang datang menemui dokter di pusat kesehatan. Di pintu masuk aula medis, ada 2 pekerja magang yang berteriak hari pertama aula medis dibuka, temui dokter gratis. Mengikuti teriakan mereka, semakin banyak manusia berkerumun di sini, termasuk beberapa pembudidaya yang sedikit penasaran. Di pintu masuk aula medis, ada juga panggung,
di mana seorang pendongeng menjelaskan dikatakan bahwa apoteker legendaris ini menyembuhkan penyakit yang tidak dapat ditolong oleh 3 dokter hebat di Kyoto, dan menjalin ikatan dengan istana yang nasib baik, bahkan sangat dipuji oleh pedang pertama di Kyoto, Wu Xuang. Yang Fan mendengarkan dengan penuh minat, dan pada saat ini, Yu Wenxin melangkah maju, tersenyum seperti bunga, dan berkata, "Kakak Yang, bagaimana dengan upacara pembukaan hari ini?" Efeknya sangat bagus, tapi aku merasa upacara pembukaan hari ini mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Yang Fan berkata dengan ringan, matanya menyapu kerumunan yang padat dekat pusat medis, dan samar-samar dia merasakan sedikit niat membunuh yang tersembunyi di bawah hiruk-pikuk. Beri jalan. Semuanya beri jalan. Pada saat ini, tiba-tiba ada kebingungan di depan. Beberapa pria bertubuh besar dengan pakaian biasa sedang membawa tandu, di mana terbaring seorang pria tua dengan pipi ungu dan hitam, berlari ke arah sini. Semuanya, beri jalan, pasien dalam bahaya, tolong bantu dokter. Seorang cendekiawan dan seorang gadis muda memimpin. Mata mereka merah dan bengkak, dan mereka cemas. Sepertinya mereka adalah anak-anak pasien. Semuanya, ayo beri jalan, pasien dalam bahaya, tolong bantu dokter. Semua orang memberi jalan setelah mendengar ini. Mata Yang Fan sedikit menyipit, memperhatikan lelaki tua yang membawa tandu dengan pang yang menghitam ziking, dan beberapa orang yang membawa tandu pria besar, semuanya manusia biasa, tapi kuat dan kuat. Anak-anak pasien, sarjana muda dan gadis cantik, tampak cemas dan khawatir. Saya mohon dokter ilahi untuk menyelamatkan hidup ayah saya. Gadis cantik itu menangis seperti orang yang menangis, dan ketika dia datang ke pusat medis Xianhong, dia berlutut di tanah dan memohon dengan celepuk. Yang Fan berdiri dengan tenang di depan jendela di lantai 4 gedung medis, masalah ini ditangani oleh orang-orang di gedung medis. Bawa dia masuk, pusat medis Xianhong buka hari ini, perawatan medis gratis. Salah satu pekerja magang berteriak. Ya, terima kasih dokter. Gadis itu sedikit terkejut, dan sekelompok orang berjalan ke lantai pertama aula medis untuk melindungi lelaki tua di atas tandu. Ini adalah tempat yang didedikasikan untuk mengobati penyakit bagi manusia. Segera, seorang dokter memeriksa denyut nadi lelaki tua itu, mengerutkan kening, dan berkata dengan nada serius, pria ini sakit parah. Detak jantungnya lemah, ki dan darahnya tidak seimbang, dan semua an utama dalam tubuhnya tidak dapat berfungsi normal dokter, tolong. Bantu ayah meninggal. Mendengar ini, gadis itu memeluk erat kaki dokter. Saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan, mari kita coba mengirimnya ke lantai 2. Dokter menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, seorang pasien yang sekarat datang ke sini tepat setelah klinik dibuka hari ini. Oke. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat memberitahu para magang di sampingnya cepat dan lapor ke Yao Shilu di lantai 3 dan dokter ajaib yang di lantai 4. Orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah, dan orang tua itu akan mati. Begitu orang yang meninggal di rumah sakit, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ya, saya akan segera pergi. Murid di sebelahnya adalah Chang Yun yang direkrut Yang Fan hari itu. Chang Yun memahami keseriusan masalah ini, dan berlari ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu sampai di lantai 3, dia melihat Lu Yaoshi berjalan turun, dan buru-buru berkata, Yaoshi, ada yang salah, pasien yang dibawa barusan, adalah orang yang sekarat. Ekspresi Lu Yaoshi membeku, dia bergegas ke lantai 2, dan berkata kepada Chang Yun, pergi ke lantai 4 dan lapor ke dokter ajaib Yang. Aku akan segera pergi. Chang Yun kecepatannya sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia bergegas ke lantai 4. Saat ini, Yang Fan sedang duduk di aula dengan Yu Wenxin minum teh, berbicara dan tertawa. Hehe, Chang Yun, ada apa denganmu? Begitu mendesak. Yang Fan tersenyum. Dokter yang ajaib, seseorang mungkin datang ke klinik medis untuk membuat masalah dan mengirim pasien yang sekarat untuk menemui dokter. Kata Chang Yun dengan penuh semangat. Oh, Yang Fan berkata dengan tenang, benarkah ini masalahnya? Benar sekali. Dokter di lantai pertama berkata bahwa pria itu akan segera mati, kata Chang Yun dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Yu Wenxin berkata dengan sangat cemas, saudara Yang, pusat medis baru saja dibuka, jika seseorang meninggal di dalamnya, itu akan membawa konsekuensi yang buruk. Yang Fan mengangguk, jelas ada seseorang yang diam-diam menghalangi pembukaan dokter saya. Dari restoran, kamu turun dulu. Yang Fan melambai ke Chang Yun, tidak terburu-buru. Ya, dokter jenius. Chang Yun ingin berhenti, melihat penampilan tenang Yang Fan, dia menelan apa yang ingin dia katakan. Dia sangat bingung dalam krisis seperti itu, sebagai pemilik klinik, Yang Fan tampaknya tidak khawatir sama sekali.
Xin Er, kapan kamu berencana untuk meminum pil pencuci sumsum yang kuberikan padamu? Yang Fan mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Ayah berkata bahwa dia sangat sibuk sekarang. Setelah 2 atau 3 hari, dia akan menemukan waktu untuk membantu saya melindungi Dharma, jawab Yu Wenxin. Saya harap pil pencuci sumsum ini dapat mempromosikan kebangkitan Jiu Susuanmai di tubuh Anda, kata Yang Fan sambil tersenyum. Pada saat ini, ada kekacauan lain di bawah aula medis. Dokter sekuler di lantai 2 tidak bisa berbuat apa-apa untuk pasiennya. Ayah, tunggu sebentar, aku mohon, biarkan Dokter Jenius mengambil tindakan dan menyembuhkan penyakit ayahku. Suara tangisan gadis itu menyebar dari lantai 2 ke lantai 3 ruang medis. Kirim dia ke lantai 3, mungkin apoteker di atas punya solusinya. Dokter sekuler di lantai 2 menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka memiliki keterampilan medis yang baik, mereka tidak berdaya untuk menyembuhkan pasien yang sekarat ini. Kakak Yang, turun dan lihatlah, jangan biarkan orang yang diam-diam mengganggu situasi berhasil. Yu Wenxin tidak bisa menahan desakan, dia menemukan bahwa Yang Fan sepertinya sengaja menunda waktu, berbicara tentang topik yang tidak relevan dengan dia. Hehe, Xin Er, jangan tidak sabar. Yang Fan dengan tenang menyesap teh. Jempol, Chang Yun berlari terengah-engah, dan berkata dengan tergesa-gesa Dokter Jenius, tidak, orang itu akan mati. Aku tahu, kamu bisa turun. Yang Fan meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan ringan jika orang itu kehabisan nafas ayo bawa dia keluar dari klinik. Ini Chang Yun merasa tidak terbayangkan, dan tidak bisa memahami pikiran Yang Fan, tapi dia hanya bisa mengikuti perintah dokter. Begitu dia sampai di lantai 2, dia mendengar gadis itu menangis dengan keras ayah. Ayah, jangan pergi. Aku kehabisan napas. Penyakit ayahmu bukan hanya masalah sehari atau 2. Bahkan Daluo Jinxian tidak bisa menyelamatkannya. Dokter Ilahi Lu menghela nafas. Saat ini, Chang Yun turun dan membisikkan sesuatu di telinga Lu Yaoshi. Bawa dia turun. Perintah Lu Yaoshi. Segera, penjaga yang bertanggung jawab atas keamanan rumah sakit datang, mendorong orang-orang itu pergi tanpa sepatah kata pun, tiba-tiba meraih tandu, dan membawa mereka keluar. Ayah, kamu mati sangat parah. Semua apoteker yang tidak kompeten inilah yang menghancurkan hidupmu. Gadis itu menangis tanpa henti, suaranya melengking dan sengsara, dan terdengar dari jauh. Huff, kamu dokter lebih buruk dari binatang buas, kamu membunuh ayahku, dan Dokter Jenius orang pembawa sial itu, aku pasti akan membawamu ke pengadilan. Cendekiawan muda itu mengutuk dengan keras, dengan ekspresi kesedihan dan kebencian di wajahnya. Minggir, keluarkan orang ini. Para penjaga di aula medis semuanya adalah orang-orang dengan keterampilan seni bela diri yang luar biasa, dan mereka meledakkan orang-orang ini keluar dari aula medis dengan 3 atau 2 pukulan. Ini klinikmu, itu membunuh ayahku. Kamu dokter yang tidak kompeten dan Dokter Jenius, Tuhan akan menghukummu. Putri kedua pasien dan beberapa pria besar berdiri di depan pintu, menangis dan memarahi. Segera, manusia yang menyaksikan kegembiraan bergegas, melihat pemandangan ini. Mereka merasa simpatik dan menunjuk ke pusat medis Xianhong. Klinik medis omong kosong macam apa, itu baru saja dibuka dan membunuh seseorang, teriak seseorang. Lantai 4 gedung medis. Kakak Yang, apa yang harus kita lakukan? Pada hari pertama pembukaan, seseorang meninggal di klinik. Yu Wenxin sedikit mengeluh. Yang Fan berdiri perlahan, dan berkata dengan santai oke, ayo keluar untuk membersihkan akibatnya. Di tengah semburan omelan dan penghinaan, Yang Fan berjalan keluar dari aula medis, dan menemukan ada banyak orang-orang di pintu, begitu hidup. Minggir, kata Yang Fan kepada para penjaga. Dokter ajaib, kamu akhirnya keluar. Chang Yun berkata dengan heran, lalu tersedak kata-katanya tapi, pasiennya sudah meninggal. Dokter Jenius ada di sini. Para penjaga membuka jalan untuk Yang Fan, dan untuk sesaat, mata ribuan orang di lapangan tertuju pada Dokter Jenius yang datang terlambat. 180.